Hanya karena aku minum 1 gelas terlalu banyak di pesta pertunangan kakak, keesokan harinya kakak ipar sudah terbaring di sampingku. Tapi kakak tahu dan tidak marah. Dia malah mendorongku untuk bersama kakak ipar. Saat itu kupikir aku dapat harta karun, tapi tak kusangka 20 tahun kemudian aku terbaring di ranjang rumah sakit baru tahu. Dua anakku dan Lin Lijing, kakak iparku, bukanlah anak kandungku. Mereka bahkan, demi merebut harta warisan lebih awal, langsung mencabut selang oksigenku. Aku tenggelam dalam kegelapan tak berujung dengan penuh penyesalan. Aku bersumpah, jika ada kehidupan kedua, pasti akan kubuat mereka membayar harga termahal. Entah berapa lama kemudian, kesadaranku perlahan mulai pulih. Dan saat itulah aku merasa sepertinya ada seseorang yang mendorong tubuhku, dan terdengar suara teriakan seorang gadis kecil di telingaku. "Kakak, bangun!" Kakek menyuruhku memanggilmu. "Kakak, cepat bangun!" Mendengar teriakan terus-menerus di telinga. Kesadaranku akhirnya pulih kembali. Ada apa? Kenapa ada yang memanggilku kakak? Apa adik datang? Atau aku belum mati? Akhirnya dengan segenap tenaga aku berhasil membuka mata. Tapi begitu mataku terbuka, melihat cahaya menyilaukan di sekeliling, mataku perih hingga berlinang air mata. Melihat kakaknya menangis, gadis kecil berusia 10 tahun, Suzy, bertanya dengan bingung. "Kakak kenapa? Kenapa kamu menangis?" Setelah aku melihat jelas siapa yang datang. Ternyata yang memanggilku tadi memang adikku, tapi bukan adikku yang sudah berusia lebih dari 40 tahun, melainkan adikku saat masih berusia 10 tahun. Dia saat itu membuka mata besarnya, menatapku tanpa berkedip, melihat adikku di depan mata. Saat itu aku masih belum mengerti apa yang terjadi. Tapi setelah mengalami kenangan pahit barusan, dan sekarang melihat adik yang begitu lucu, aku tidak peduli lagi, langsung memeluk adikku dan menciumnya dengan keras. Gadis kecil yang kupeluk merasa tidak nyaman. Berteriak, "Kakak, lepaskan aku, kakek dan yang lain menyuruhmu pergi ke sana." Mendengar kata-kata adik, akhirnya aku melepaskannya. Tapi sampai sekarang aku tidak tahu sebenarnya sedang dalam situasi apa. Aku melihat ke tubuhku, memakai kaos putih dan celana pendek hitam. Di atasnya ada beberapa tambalan. Kelihatannya seperti pakaian puluhan tahun lalu. Apa aku telah bereinkarnasi? "Dik, kamu tahu tahun berapa sekarang?" Mendengar pertanyaanku, gadis kecil itu penuh tanda tanya. Dia bahkan dengan baik hati mendekat, meraba dahiku, lalu membandingkan dengan dahinya sendiri. Dia berkata dengan bingung. "Tidak demam, kok linglung?" Meski tidak tahu apa yang terjadi, gadis kecil itu tetap berkata dengan gembira, "Kakak, sekarang tahun 1987. Kamu lupa?" Mendengar itu, aku terkejut. 1987. Aku bergumam pada diri sendiri menyebut tahun itu. Bukankah itu tahun aku menikah dengan Lin Lijing? Sepertinya aku benar-benar terlahir kembali. Saat itu, seorang wanita parubaya masuk dari luar. Dia ibuku puluhan tahun yang lalu, Li Xiaojuan. Dia masuk ke kamar, melihat aku sudah sadar. Wajahnya sedikit aneh, tapi tetap berkata, "Ziang, sepupumu Zilin sudah pulang. Kakek menyuruhmu ke sana." Mendengar kata-kata ibu, aku sedikit tertegun. Tidak kusangka waktunya tepat sekali. Jika aku tidak salah ingat, di kehidupan sebelumnya, hari inilah semuanya terjadi. Kakekku yang hanya peduli pada sepupuku, menyuruhku menikahi pacar sepupuku yang sudah hamil, Lin Lijing, dan itulah yang menyebabkan tragedi seumur hidupku di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini aku tidak akan menurut begitu saja. Mereka semua benar-benar bajingan. Lalu aku menatap ibuku sambil tersenyum dan berkata, "Bu, ayo, biar kulihat ada urusan apa kakekku tersayang." Berjalan di belakang ibuku, Li Xiaojuan, melihat ibu yang masih muda, hatiku terasa campur aduk. Sepertinya aku benar-benar kembali ke tahun 1987. Mustahil bisa melihat ibu semuda ini jika tidak, sebab sebelum aku meninggal, ibu masih hidup, meskipun sudah hampir berusia 80 tahun. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana perasaan ibu saat tahu aku meninggal. Maka aku melangkah maju dan memeluk ibu dari belakang. Lalu berkata, "Bu, kau sudah bersusah payah. Tenang saja, aku akan membuat hidupmu lebih baik." Ibu terkejut dan bingung dengan tingkahku ini. Maklum, dia baru saja datang dari rumah kakek, dan mendapat suatu kabar. Tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh anaknya. Dia sedikit panik, tapi segera tenang, lalu berbalik memelukku. Mengusap keringat di dahiku sambil tersenyum. "Nak, sudah sebesar ini. Kok tidur sampai dahi berkeringat?" Dia berhenti sebentar, lalu berkata lagi. "Ibu tidak capek, ibu cuma berharap kamu segera menikah, itu sudah cukup membuat ibu bahagia." Perlu diketahui, usiaku sekarang 21 tahun. Di desa, ini bisa dibilang sudah terlambat untuk menikah. Karena di desa, laki-laki biasanya sudah menikah di usia 18 tahun. Yang seusia 21 tahun dan belum menikah seperti aku. Sangat jarang. Melihat ibu menyinggung soal ini, aku tersenyum dan berkata, "Bu, tenang saja. Aku pasti akan mencari menantu yang membuatmu dan Bapak bangga untuk merawat kalian berdua. Nanti kalian bisa menikmati masa tua." Mendengar ucapanku, sudut bibir ibu terasa pahit. Dia tahu ini hanya penghiburanku. Sebab, jika anak sudah sebesar ini,
Biasanya orang tualah yang bertanggung jawab atas urusan pernikahan, rumah tangga kami. Sama sekali tidak ada yang mau menikah denganku. Maklum, keadaan keluarga kami memang sulit. Teringat saran dari kakek anaknya tadi, mungkin itu juga salah satu cara. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkan ibuku. Tapi dengan ingatan kehidupan sebelumnya, bagiku sangat mudah untuk menjadi kaya, menikah, dan punya anak. Maka aku tidak begitu memperhatikan raut wajah ibuku yang cemas. Begitulah, kami berdua, ibu dan anak, berjalan menuju rumah kakek nenek di seberang. Saat itu ruang tamu sudah penuh dengan orang. Di samping mereka ada seorang pria muda, berkemeja putih dan celana hitam. Pria itu memakai kacamata, wajahnya bersih dan tampan. Sama sekali tidak seperti orang desa biasa. Dialah sepupuku, Suzilin, yang sekarang kuliah di ibu kota provinsi. Di sampingnya, seorang wanita berbaju bunga hijau adalah istriku dari kehidupan sebelumnya, Lin Lijing. Saat muda, Lin Lijing memang cukup cantik. Tidak heran sepupuku, seorang mahasiswa, bisa terlibat dengan siswa SMA dan membuatnya hamil. Karena ingatan kehidupan sebelumnya. Saat ini aku menatap keduanya dengan tatapan tajam, membuat mereka merasa tidak nyaman. Di ruang tengah, selain mereka, ada juga seorang pria paruh baya berusia 40-an, yaitu ayahku, Su Qinggui. Meskipun ayahku, Su Qinggui, lebih muda 2 tahun dari paman tertuaku, Su Qingfu, tapi terlihat, ayahku tampak lebih tua. Karena kerja keras bertahun-tahun, ayah yang baru berusia 40-an ini sudah tampak agak bungkuk. Sedangkan paman tertuaku, karena jarang bekerja di ladang, tampak jauh lebih muda dibanding ayahku. Saat itu ayahku menundukkan kepala, entah apa yang dipikirkannya. Ia mengangkat kepalanya dan menatapku, hatinya sedikit tidak tega, tapi tetap memanggil istrinya dan putranya untuk duduk di sampingnya. Melihat aku dan ibu duduk, kepala keluarga yang duduk di tengah, Su Hongsu, berdeham dan berkata, "Karena Zi yang sudah datang, kita ulangi lagi hal yang baru saja dibicarakan." Mendengar kata-kata kakek, aku tahu, pertunjukan akan segera dimulai. Kira-kira saat ini kakek pasti sedang memikirkan bagaimana cara membuatku menikahi pacar sepupuku yang sedang hamil. Lalu ia berkata, "Ziyang, usiamu juga tidak muda lagi. Aku sudah berdiskusi dengan orang tuamu, kami akan menjodohkanmu." Sambil menunjuk ke arah Lin Lijing yang duduk di seberang, "Gadis ini adalah Lin Lijing, kau juga kenal dia. Dulu kalian satu SMA. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Menurut pikiran kakek, cucu keduanya yang biasanya bodoh dan pendiam ini tiba-tiba melihat gadis cantik seperti itu, pasti akan sangat ingin menikahinya, kan? Setelah aku setuju, baru ia akan menjelaskan alasannya. Saat itu, meskipun aku ingin menarik kembali, sudah terlambat. Di kehidupan sebelumnya, mereka menjebakku seperti itu. Setelah tahu Lin Lijing sudah hamil, aku tidak mau jadi suami yang dikhianati. Akhirnya dipaksa keluarga dan karena Lin Lijing juga berjanji akan melahirkan anak kandung untukku. Aku terpaksa setuju. Tapi kali ini, aku tidak akan semudah itu setuju. Maka aku langsung berkata, "Kakek, kalau tidak salah ingat, Lin Lijing sepertinya pacar sepupuku, Suzilin, kan? Apa kalian ingin aku menikahi pacar sepupuku sendiri dan membuatnya jadi suami yang dikhianati?" Mendengar ucapanku, kakek Su Hongzu marah besar, matanya melotot, kumisnya bergetar. Ia menunjukku dengan tongkatnya dan membentak, "Dasar anak nakal, kau ngomong apa? Siapa bilang Lin Lijing itu pacar sepupumu?" Sedangkan Suzilin, saat mendengar aku menyebutnya suami yang dikhianati, ia juga marah, sudut mulutnya berkedut. Tapi ia tahu, hari ini posisinya tidak benar, jadi ia tidak banyak bicara. Ia tahu kakek, nenek, dan orang tuanya pasti akan menyelesaikan semua masalah untuknya. Benar saja, sebelum aku sempat bicara, paman tertuaku, Su Qingfu, langsung berkata, "Ziyang, bagaimana kau bisa berkata seperti itu tentang sepupumu? Coba ingat, sepupumu itu mahasiswa, nanti bakal jadi pejabat. Mana bisa kau, seorang petani, ikut campur?" Mendengar kakek dan paman saya bersahutan, saya tertawa kecil dan berkata, "Maaf, kalau begitu. Mungkin kata-kataku salah, tapi aku melihat sepupuku dan Lin Lijing duduk begitu dekat, kukira mereka pacaran." Setelah mendengar ucapanku, Suzilin segera menjauh sedikit dari Lin Lijing, takut terlalu dekat dengannya. Lin Lijing memang agak tidak puas, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, karena sebelumnya dia sudah berjanji pada Suzilin. Kali ini dia harus menikah denganku, biar nanti Suzilin bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Mendengar kata-kataku, kakeknya buru-buru berkata, "Ziyang, jangan salah paham. Meskipun sebelumnya si Lin memang pernah berpacaran dengan sepupumu, tapi mereka sudah putus. Jadi kau menikahinya tidak masalah sama sekali." Mendengar kata-kata kakek, saya pura-pura mengerti lalu berkata, "Kakek, perkataanmu itu salah. Karena Lin Lijing pernah pacaran dengan sepupuku. Bagaimana bisa kau perkenalkan dia padaku? Kalau orang sekampung tahu, bukankah mereka akan memakimu di belakang sebagai hewan tua? Hal seperti itu aku tidak mau melakukannya. Lagi pula kau adalah kakek yang kuhormati. Aku tidak bisa menyakitimu." Mendengar perkataan cucu keduanya ini, yang satu menyebut pura-pura hijau, yang satu hewan tua,
Su Hongzhu marah sampai hampir meledak. Tapi saat ini dia belum bisa meluapkan amarahnya. Demi masa depan cerah cucu tertuanya. Dia harus bersabar. Dan aku tentu tahu, kakek dan paman melakukan semua ini. Semata-mata demi anak dan cucu sulung mereka. Karena sepupuku selama kuliah sudah punya pacar baru. Ayah pacar barunya itu adalah wakil wali kota-kota ini. Jika sepupuku bisa menikah dengannya, karirnya di masa depan pasti mulus. Kalau tidak, dia hanyalah anak miskin dari desa, meskipun masuk ke instansi pemerintah. Kapan bisa sukses? Jadi Su Zilin tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi saat ini dia sudah punya pacar, yaitu Lin Lijing. Mereka sudah bersama sejak SMA, hampir 3 tahun. Untuk bisa mendekati wakil wali kota, Su Zilin ingin putus dengan Lin Lijing. Tapi saat itu, dia tahu dari Lin Lijing bahwa dia sudah hamil 2 bulan. Jika Su Zilin berani putus, Lin Lijing pasti tidak setuju. Apalagi ayah Lin Lijing pemarah. Jika ayahnya tahu anaknya dihamili lalu dibuang, dia pasti tidak akan melepaskan Su Zilin. Maka agar bisa bersama putri wakil wali kota, Su Zilin punya ide bagus, menyuruhku menikahi pacarnya yang sudah hamil. Tapi mereka tahu, aku mungkin tidak mau. Jadi sebelumnya Su Zilin tidak memberitahu orang tuaku bahwa Lin Lijing hamil. Itu juga alasan penting mengapa orang tuaku tidak terlalu menentang pernikahanku dengan Lin Lijing. Su Zilin berencana mengaburkan masalah ini. Kalau benar-benar tidak bisa, baru akan dijelaskan nanti. Pikirnya, dengan keluarga pamanku yang penurut. Meskipun tahu anak itu bukan milikku, mereka pasti tidak akan banyak bicara. Lagi pula ada ayah dan kakekku. Keluargaku akan sulit melawan. Tapi melihat penampilanku sekarang, Su Zilin merasa sepupuku ini berbeda dari ingatannya. Sebenarnya ini tidak aneh. Aku, yang di kehidupan sebelumnya sudah puluhan tahun bergelut di dunia bisnis, tentu tidak seperti yang mereka ingat. Tapi dia tidak peduli. Dia tahu bagaimana sikap kakeknya terhadapnya. Begitu tahu bahwa dia sedang berpacaran dengan putri seorang wakil wali kota, pasti akan membereskannya untukku. Melihat ini, ayah Su Zilin buru-buru menyela, "Ziyang, omong kosong apa itu? Selama kita tidak bilang, siapa yang tahu kalau Xiaolin pernah pacaran dengan sepupumu? Jadi asal kamu setuju, nanti Xiaolin bisa menikah denganmu. Tidak ada yang akan banyak bicara." Mendengar paman bicara seperti itu, aku menatap Su Zilin dan bertanya dengan pura-pura penasaran, "Kakak Zilin, karena kamu dulu pernah pacaran dengan Li Lijing, kenapa kalian putus?" Setelah itu aku pura-pura bodoh bertanya lagi. "Dan kakak Zilin, apa kamu sudah tidur dengan Li Lijing? Kalau kalian sudah tidur bersama?" "Aku tidak mau. Soalnya kalau Li Lijing sudah tidur denganmu, dia jadi barang bekas. Lagi pula aku masih perjaka, mana mau menikahi barang bekas." Saat Li Lijing mendengar aku menyebutnya barang bekas, sebelum yang lain sempat bicara, dia sudah tidak bisa diam. Tiba-tiba dia berdiri dari bangku, menunjukku sambil berteriak, "Su Ziyang, bajingan, omong kosong apa kau? Berani-beraninya kau bilang aku barang bekas? Kau pikir kau siapa? Petani kampung. Kau pikir aku mau menikahimu? Kau tidak mau menikah, aku juga tidak mau. Aku nggak mau main-main dengan kalian lagi." Setelah berkata begitu, Li Lijing menyingsingkan lengan baju dan langsung lari sambil menangis. Sepertinya kata, "barang bekas," tadi. Ampuh sekali, langsung membuat Li Lijing down. Sedangkan Su Zilin yang duduk satu bangku dengan Li Lijing. Karena sebelumnya ingin menghindari kecurigaan, duduk di ujung bangku. Karena Li Lijing tiba-tiba berdiri, sisi seberang kehilangan penekan, seluruh bangku terangkat ke arah Su Zilin, membuatnya jatuh terduduk. Aduh, mendengar jeritan Su Zilin, tahu kalau jatuhnya pasti tidak ringan. Tapi melihat Li Lijing pergi, Su Zilin tidak peduli lagi dengan pantatnya yang sakit. Ia langsung bangkit dari lantai, bersiap mengejar Li Lijing. Kalau tidak bisa membujuk Li Lijing, nanti ia tidak bisa menikahi putri wakil wali kota. Maka ia harus membujuk Li Lijing kembali. Melihat mereka berdua lari, aku bertepuk tangan dan berkata dengan nada pasrah, "Ini bukan salahku ya, dia sendiri yang lari." Mendengar ucapanku, kakek tidak tahan, ingin langsung memukulku mati dengan tongkatnya. Tangannya gemetar karena marah, ia berkata keras, "Kau anak nakal, keluarga sudah susah payah mencarikanmu istri yang begitu baik. Malah lari gara-gara bajingan sepertimu." Pertanyaan macam apa itu yang pantas ditanyakan pada seorang gadis? Terhadap teguran kakek, aku sama sekali tidak peduli. Aku tertawa kecil, aku cuma penasaran. Karena Li Lijing ini dulu pernah pacaran dengan sepupuku, tentu aku harus tanya. Kalau mereka melakukan hal yang memalukan, bukankah nanti aku jadi minum air bekas cucian panci kakakku? Itu aku tidak mau. Lagi pula, nanti pasti penduduk desa akan menunjuk tulang punggungmu dan memakimu tua bangka, kakek. Ini juga demi reputasimu, nak. Melihat cucunya sendiri memanggilnya, binatang tua. Su Hongzhu kali ini tidak bisa menahan diri. Dia mengangkat tongkatnya dan memukulku dengan keras. Aku sudah siap, mana mungkin dia bisa memukulku. Saat kakek mengangkat tongkatnya, aku langsung lari keluar. Sambil berlari, aku terus berkata, "Sudahlah, kakek jangan marah. Aku akan pergi mencari si kura-kura hijau dan si sepatu usang itu sekarang." Mendengar perkataanku saat berlari, Su Hongzhu hampir pingsan karena marah. Saat itu Su Qingfu yang di sampingnya langsung
Maju memegangi kakek, sambil berkata kepada ayahku Sukinggui yang berdiri bingung. Adik, kau harus benar-benar mendidik anak sulungmu. Lihat saja apa yang diucapkan bocah nakal itu. Benar saja, orang desa tetaplah orang desa. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading gajah. Mana seperti anakku. Dia nanti pasti jadi pejabat. Ibuku melihat paman tertua berkata seperti itu tentang anaknya. Dengan agak tidak puas ia berkata, Kakak ipar, perkataanmu itu tidak benar. Meskipun apa yang baru saja dikatakan anakku memang agak tidak pantas. Tapi anakmu apa bagusnya? Wanita yang pernah dia tiduri ingin dinikahkan dengan anakku? Apa itu perbuatan seorang terpelajar? Mendengar ibuku berkata demikian, Ibu Suzilin, Liu Chunhua, langsung tidak terima dan maju hendak memukul ibuku. Baginya, anaknya kelak akan menjadi pemimpin, mana bisa dicaci maki seperti itu. Maka ia langsung maju hendak menarik-narik ibuku. Tapi ia bukan tandingan ibuku, karena ibuku sudah lama bekerja di sawah. Meskipun kelihatan kurus, tapi ia cukup kuat. Melihat Liu Chunhua menyerbu, ibuku langsung menendang perutnya, membuatnya jatuh ke tanah. Merasa dirinya ditendang. Liu Chunhua langsung berteriak, tidak ada keadilan. Adik ipar memukul kakak ipar. Aku tidak mau hidup, Li Xiaojuan. Anakmu memanggil anakku kura-kura hijau. Sekarang kau juga memukulku. Aku tidak bisa hidup lagi. Hidup ini tidak bisa dijalani. Setelah berkata, ia menunjuk Su Qingfu dan memaki. Su Qingfu, laki-laki tidak berguna. Anakmu dimaki, istrimu dipukul, kau masih diam saja di situ. Apa kau masih laki-laki? Su Qingfu mendengar istrinya berkata kasar, ia tidak berani memarahi istrinya. Hanya bisa berkata kepada ayahku, adik, bawa istrimu pulang. Apa masih mau berkelahi? Saat itu kakek dan nenekku juga ikut bicara, bergantian menyalahkan kedua orang tuaku. Ayahku tidak banyak bicara, ia menarik paksa istrinya pulang. Setelah kedua orang tuaku meninggalkan ruang tengah, masih terdengar suara isak tangis Liu Chunhua dari dalam. Keduanya tidak menghiraukannya dan langsung kembali ke rumah mereka sendiri. Melihat kedua orang tuaku pulang bersama, aku menjulurkan kepala dari kamar dan bertanya sambil tersenyum. Yah, Bu, ada apa? Aku dengar kalian bertengkar. Melihat anak sulungnya menjulurkan kepala, ayahku tertawa kesal, ini semua karena kau, bocah nakal. Saat pergi, kau memanggil sepupumu, kura-kura hijau, dan mengatakan Lin Lijing, sepatu usang. Mana mungkin bibi tertua tidak marah? Ini dia bertengkar dengan ibumu. Mendengar itu, saya segera bertanya pada ibu saya apakah beliau baik-baik saja. Melihat putranya peduli, ibu saya tersenyum dan berkata, tenang saja. Ibumu tidak apa-apa. Liu Chunhua mana mungkin jadi lawanku. Melihat istrinya membual. Ibu saya berkata dengan sedikit tidak puas, sudahlah, bertengkar dengan kakak ipar itu bukan hal baik, kan? Kau malah mengumbar cerita keluar. Setelah itu, dia memelototiku sambil tertawa memaki. Dan kau, bocah nakal ini, itu kakekmu. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengan keluarga kita. Tapi bagaimanapun dia adalah ayah dari ayahmu. Kau memanggilnya, hewan tua, lantas kita jadi apa? Hewan muda. Mendengar kata-kata ayahnya sendiri, aku merasa canggung. Aku hanya bisa tersenyum dan berkata, ayah, ternyata ayah sudah tahu ya. Tapi ini tidak bisa kusalahkan. Jika kakek tidak keterlaluan, aku tidak akan mengatakannya seperti itu. Mendengar perkataanku, ayahku tidak membantah. Selama ini, ayahnya memang terlalu memihak kakaknya. Terutama putra sulung kakaknya, Suzilin, benar-benar pilih kasih. 2 tahun lalu, ayahku melihatku sudah sampai usia menikah, lalu berdiskusi dengan kakek. Minta dia mengeluarkan sedikit uang untuk biaya pernikahanku. Tapi saat itu kakek beralasan sepupuku butuh biaya kuliah. Dan menolak permintaan ayahku. Kakek juga bilang, Suzilin adalah putra sulung di keluarga. Jika aku menikah lebih dulu, Suzilin akan sulit mencari pasangan. Sebenarnya itu semua dalih kakek. Lagi pula, saat itu mahasiswa kuliah gratis dan mendapat tunjangan, tidak perlu mengeluarkan uang dari keluarga. Tapi demi cucu sulungnya bisa makan enak di kota, kakek tetap mengirim 10 yuan setiap bulan untuknya. Pada zaman itu, di pedesaan satu keluarga dalam setahun belum tentu bisa mendapatkan 100-200 yuan. Bisa dibilang, demi membiayai kuliah cucu sulung ini. Kehidupan keluarga sangat sulit. Jadi ayahku tidak terlalu menyalahkanku yang tidak suka pada kakek dan sepupu. Karena ayahku orangnya cukup polos dan agak berbakti buta. Melihat putranya berkata begitu, hanya bisa menasihati, jangan terlalu menyalahkan kakekmu. Bagaimanapun sepupumu itu mahasiswa. Jika nanti sepupumu benar-benar jadi pejabat, setidaknya dia akan sedikit membantumu. Setelah jeda, dia melanjutkan, kakekmu masih baik padamu. Kali ini dia sudah mencarikan jodoh untukmu, kan? Mendengar ayahku bicara soal itu, aku semakin marah. Sepupuku tidak semurah hati itu. Di kehidupan sebelumnya, Suzilin memang banyak membantuku. Bisnis perusahaan konstruksiku lumayan banyak yang dibantu oleh Suzilin. Tapi orang ini juga banyak mengambil komisi. Pendapatan perusahaanku, lebih dari setengahnya harus diberikan diam-diam pada Suzilin. Kalau tidak, Suzilin tidak akan mudah naik jabatan menjadi wakil gubernur. Dan pada akhirnya, di kehidupan sebelumnya, alasan Suzilin mau membantuku,
Sejujurnya demi kedua putra kandungnya dan juga kepentingannya sendiri, bukan tulus untukku. Soalnya, aku masih ingat betul sikap Suzilin di hadapanku. Dia sama sekali tidak menganggapku sepupu. Hanya menganggapku sebagai alat mencari uang. Jadi setelah mendengar kata-kata ayahku sendiri, aku tertawa dan berkata, aku tidak berharap sepupu kuliahanku itu akan membantuku. Adapun kakekku yang mau mencarikan istri untukku, itu hanyalah mereka menjebakku. Kau pikir orang tua itu akan dengan baik hati mencarikan istri untukku? Melihat anaknya sendiri berbicara dengan nada sinis. Ibu maju ke depan dan memukulku sambil berkata, kenapa bicaramu sinis begitu? Meskipun Lin Lijing itu sebelumnya pernah pacaran dengan sepupumu. Tapi dia kan orang kota, katanya keluarganya cukup kaya, dan wajahnya juga lumayan. Jika kau bisa menikahinya, itu sudah lumayan. Meskipun kau tidak mau, janganlah kau katakan gadis itu sebagai barang rusak. Betapa tidak enak didengar. Ibuku meskipun baik padaku, barusan demi aku dia bertengkar dengan kakak iparnya sendiri. Tapi dia juga merasa yang kukatakan tentang Lin Lijing sebelumnya agak kasar. Melihat ibuku sendiri berkata begitu, aku tertawa, hehe, dan berkata, Bu, aku tidak salah bicara loh. Lin Lijing itu belum menikah sudah hamil. Bukankah itu barang rusak? Untuk menghilangkan niat ibuku yang ingin menjodohkanku dengan Lin Lijing. Aku langsung mengeluarkan jurus pamungkas. Mendengar kata-kataku, kedua orang tuaku terkejut sesaat. Mereka tidak tahu bagaimana anaknya bisa tahu Lin Lijing sudah hamil. Tapi jika memang benar begitu, keluarga mereka memang tidak bisa menikahi Lin Lijing. Kalau tidak, seperti yang dikatakan anaknya. Benar-benar menjadi kura-kura hijau. Tapi keduanya masih agak tidak percaya. Lalu ibuku bertanya lagi. Ziang, kau tidak salah kan? Apa benar Lin Lijing sudah hamil? Hal ini tidak bisa sembarangan dikatakan. Lagi pula, dari mana kau tahu berita ini? Jangan memfitnah gadis itu. Kakekmu meskipun tidak suka padamu, tidak akan sampai menyuruhmu menikahi wanita berperut besar. Melihat ibuku terus bertanya, aku hanya bisa berkata, yang kukatakan tentu saja benar. Lin Lijing itu memang hamil. Itu juga alasanku selalu memanggilnya, hewan tua. Jelas tahu Lin Lijing sudah hamil, masih mau memperkenalkannya padaku, bukankah itu benar-benar bajingan tua? Melihat aku sudah berkata seperti ini, meskipun orang tuaku masih belum terlalu percaya, tapi mereka hanya bisa mempercayai kata-kataku. Tapi ibuku masih bertanya, lalu kenapa kakekmu melakukan ini? Apa untungnya baginya? Tapi kali ini sebelum aku sempat bicara, ayahku sudah berkata, mungkin demi Zilin. Lagi pula anak itu masih sekolah. Jika tersiar kabar bahwa dia menghamili seorang gadis di luar nikah, nantinya, nama baik Zilin akan hancur. Mungkin saja dia bisa dikeluarkan dari sekolah. Jadi itulah kenapa dia ingin Zia menikahi gadis itu. Mendengar kata-kata suaminya, ibuku berpikir sejenak lalu bertanya, Kinggui, apa maksudmu? Anak dalam perut Xiaolin itu milik Zilin? Ayahku mengangguk dan berkata, siapa lagi kalau bukan Zilin? Lagi pula mereka sudah bersama selama beberapa tahun. Ibuku berpikir dan setuju. Jika anak itu milik Su Zilin, mertua perempuannya itu benar-benar mungkin melakukan hal seperti itu. Melihat orang tuaku sudah mengerti situasi Lin Lijing, aku segera mengingatkan, karena kalian sudah tahu situasi Lin Lijing itu. Kalian jangan setuju dengan kakekku untuk menikahkan aku dengan Lin Lijing. Begitu. Ayahku juga berkata, tenang saja, karena sudah tahu situasi Xiaolin itu. Kami tentu tidak akan setuju kau menikahinya. Ibuku juga setuju dengan itu. Tapi melihat putra sulungnya ini, ibuku masih merasa agak sayang. Tidak tahu setelah melewatkan kesempatan ini, kapan putranya bisa mendapatkan menantu perempuan. Melihat ibuku agak sedih, aku tersenyum menghiburnya dan berkata, Bu, tenang saja, aku pasti akan membawa pulang istri yang membuat kalian berdua puas. Jadi kau tidak perlu khawatir. Melihat itu, kami tidak banyak bicara lagi. Jelas mereka tidak terlalu percaya putranya bisa mendapatkan istri sendiri. Tapi masalah hari ini dianggap sudah berlalu. Masih banyak pekerjaan sawah yang harus dilakukan, jadi tidak terlalu memikirkannya. Selesai bicara, ia mengajak aku dan ibuku. Bertiga pergi ke sawah kami sendiri, bersiap menanam semua bibit padi. Tapi aku tidak berniat membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Dan aku juga tidak percaya sepupuku yang baik itu akan menyerah begitu saja. Aku sendiri menunggu tindakan mereka selanjutnya. Harus tahu, di kehidupan sebelumnya aku sangat menderita karena mereka. Kali ini tidak akan mudah bagiku untuk memaafkan mereka. Keluargaku baru mendapat tanah beberapa tahun yang lalu, karena total keluarga Su ada 12 orang. Setiap orang mendapat sekitar 1 lebih MU tanah. Seluruh keluarga Su total punya sekitar 15 MU sawah. Sebagian besar sawah ini diurus oleh keluargaku. Adapun keluarga Su Qingfu, meskipun kadang membantu, tapi sejujurnya, ada atau tidaknya mereka tidak jauh berbeda. Seperti sekarang, di musim panas bulan Juni ini. Keluargaku bertiga, jam 2 lebih hampir jam 3, di bawah terik matahari sudah keluar menanam padi. Sedangkan keluarga paman, diperkirakan tidak akan keluar sebelum jam 5. Nanti mereka kerja 1 jam, jam 6 sudah pulang makan. Bisa dibilang, belasan hektar sawah ini hampir semuanya diurus oleh keluargaku. Dulu aku juga sangat tidak senang dengan ini, tapi tidak banyak bicara. Namun setelah terlahir kembali,
Aku tidak akan patuh seperti itu lagi, membantu paman dan kakek menanam padi. Dan karena terlahir kembali, aku juga tidak berencana terus bertani. Hari ini aku ikut keluar menanam padi hanya karena khawatir orang tuaku terlalu lelah. Tapi pekerjaan menanam padi ini benar-benar melelahkan. Hanya 2 jam, seluruh pinggangku sudah terasa sakit. Untungnya, setelah usaha bertiga, sawah bagian kami seluas 6 hektar lebih sudah selesai ditanami. Sisanya adalah sawah milik keluarga paman dan kakek. Nenek seluas 8 mu lebih. Meskipun beberapa hari ini paman juga menanam, tapi hanya dia sendiri yang bekerja. Tentu tidak banyak yang tertanam. Seperti tahun-tahun sebelumnya, paman menunggu keluargaku selesai. Dengan pekerjaan sendiri lalu membantu dia. Setelah sawah kami selesai, ayahku bersiap mengajak aku dan ibuku membantu kakek dan keluarga paman menanam padi. Melihat itu, aku langsung berkata, "Ayah, itu sawah milik paman dan kakek. Hari ini mereka begitu menjebakku, aku tidak mau membantu mereka." Mendengar perkataanku, ayah dan ibu hari ini juga cukup kesal. Melihat anaknya tidak mau membantu paman dan kakek menanam padi. Mereka tidak banyak bicara dan menyuruhku pulang duluan. Namun suami istri itu tidak pulang. Aku bersiap untuk menyelesaikan menanam padi di 2 ladang milik kakek. Sedangkan untuk 6 ladang milik paman, mereka tahun ini tidak berniat membantu. Awalnya aku ingin membujuk orang tua agar tidak membantu kakek menanam padi, tapi ayah berkata, "Ziang, meskipun hari ini perbuatan kakekmu memang salah, tapi dia tetap orang yang lebih tua. Dan kamu tahu, kakek dan nenekmu sekarang sudah tidak bisa turun ke sawah. Kalau aku dan ibumu tidak membantu mereka, lalu siapa yang akan menggarap ladang itu?" Mendengar perkataan ayah, aku tahu dia agak terlalu berbakti secara membabi buta. Jadi aku tidak berkata banyak lagi, hanya membiarkan mereka pergi. Sedangkan aku sendiri bersiap pulang. Tapi ketika sampai di pintu masuk desa, aku melihat paman baru saja keluar. Dia melihatku pulang dari sawah jam segini, sedikit bingung. Lalu dia memanggilku dan bertanya, "Ziang, kenapa kamu pulang sepagi ini? Sekarang cuaca sedang agak sejuk, ini saatnya bekerja. Apa ladangmu sudah selesai ditanami?" Melihat paman, awalnya aku tidak ingin menghiraukannya, tapi karena dia menghalangiku, aku langsung menggoda. "Paman, kamu tahu cara menikmati hidup ya? Jam berapa sekarang? Kenapa baru keluar sekarang? Ladangku sudah selesai ditanami, kalau tidak pulang mau apa lagi?" Mendengar sindiran dalam ucapanku, Su Qingfu entah tidak menyadarinya atau tidak peduli. Dia tersenyum sambil menarik tanganku dan berkata, "Ziang, karena ladangmu sudah selesai, kebetulan sekali. Bantu paman selesaikan menanam beberapa ladangku juga. Nanti paman akan carikan kamu jodoh." Aku melepaskan tangan Su Qingfu dan tertawa kecil. "Paman, aku capek. Aku mau pulang istirahat. Untuk ladangmu, urus saja sendiri. Tahun ini, aku dan ayahku tidak akan membantumu menanam padi. Urus sendiri." Lalu aku teringat sesuatu dan melanjutkan. "Paman, kamu bilang mau mencarikan jodoh, apakah itu Lin Lijing yang perutnya dibesarkan oleh anakmu?" "Sudahlah, berhenti mimpi. Kamu mau cucumu memanggilku ayah? Aku juga tidak mau punya anak seperti dia." Setelah berkata begitu, aku tidak peduli dengan Su Qingfu yang terkejut, langsung berbalik pulang. Melihatku yang berlari cepat, Su Qingfu benar-benar terkejut. Dia tidak tahu bagaimana aku tahu bahwa Lin Lijing dihamili oleh anaknya sendiri. Tapi dari nada bicaraku tadi, dia tahu bahwa rencana mereka untuk menjadikanku pelarian bagi Lin Lijing sudah gagal. Perlu diketahui, sore itu Lin Lijing setelah dibuat marah olehku, tidak kembali lagi. Tapi Su Qingfu tahu kemampuan anaknya, pasti bisa membujuk gadis itu kembali. Sekarang tinggal bagaimana cara meyakinkan keluargaku untuk menerima Lin Lijing. Maka dia tidak peduli lagi apakah padi di ladang sudah selesai ditanam, langsung lari pulang. Bersiap untuk berdiskusi baik-baik dengan kakek, mencari cara agar keluargaku menyerah. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan paman. Setelah sampai di rumah, aku melihat adik kecil Su Zheng sedang di dapur mendinginkan bubur kacang hijau yang sudah dimasak. Karena cuaca musim panas yang sangat panas, setiap sore keluarga mereka selalu memasak bubur kacang hijau untuk camilan sore. Melihat bubur kacang hijau yang sudah matang, aku tidak banyak bicara, langsung mengambil semangkuk besar. Mulai melahap dengan lahap. Melihat aku makan dengan nikmat, adik kecil juga dengan senang makan semangkuk. Setelah kakak beradik selesai makan, mereka langsung menuangkan sisa bubur ke dalam mangkuk besar. Sebagian besar dari bubur tersebut akan kubawa untuk orang tuaku, dan sisanya akan kutinggalkan untuk adikku, Su Zifeng. Melihat kakak beradik mengambil semua bubur kacang hijau dari panci, bibi Liu Chunhua yang sedang di rumah langsung keluar dari rumah dan berteriak di belakang mereka, "Su Ziang, kau bocah nakal, masak bubur kacang hijau tapi tidak menyisakan untuk adik-adikmu? Mereka sebentar lagi pulang sekolah. Mereka juga perlu makan." Mendengar kata-kata Liu Chunhua, aku tersenyum dan berkata, "Bibi, tentu aku tahu menyisakan untuk adikku. Sedangkan untuk 2 anakmu, kau buatkan sendiri makanan untuk mereka." Setelah berkata begitu, aku langsung pulang ke rumah. Setelah menyisakan sedikit bubur kacang hijau untuk adikku Su Zifeng, aku membawa adik untuk mengantarkan bubur kacang hijau kepada orang tua. Setelah orang tua selesai makan, aku melihat adikku Su Zifeng sudah pulang. Sedang meneguk bubur kacang hijau dari mangkuk dengan lahap.
Melihat kakak dan adik kecil juga pulang, Su Zifeng meletakkan sendok dan berkata sambil tersenyum. Kakak, kalian sudah pulang? Di mana ayah dan ibu? Masih di sawah? Mendengar perkataan adikku, aku mendekat dan memandangi adikku yang berusia puluhan tahun lebih muda ini. Su Zifeng sekarang berusia 15 tahun, duduk di kelas 2 SMP. Dia tampak seperti anak yang sopan dan berpendidikan, tetapi karena lahir di pedesaan, dia sering membantu orang tua bekerja di sawah, sehingga terlihat agak hitam dan kurus. Entah karena gen yang bagus. Anak-anak keluarga Su semuanya cukup tampan. Melihat adikku ini, aku juga merasakan banyak hal. Aku langsung mendekat dan memeluknya. Aku sangat menghargai ikatan keluarga, jadi di kehidupan sebelumnya aku memiliki hubungan yang baik dengan adik-adikku. Namun karena sering bekerja di sawah, nilai Su Zifeng tidak terlalu bagus, hanya tergolong sedang. Jadi setelah lulus SMA dan tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi, dia berhenti sekolah dan bertani di rumah. Kemudian dia ikut aku bekerja di proyek konstruksi. Barulah hidupnya sedikit lebih baik. Tapi di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan adikku seperti itu. Aku pasti akan membuat adikku lulus perguruan tinggi, agar paman dan kakek tidak setiap hari membanggakan Su Zilin yang seorang mahasiswa. Su Zifeng merasa tidak nyaman tiba-tiba dipeluk oleh kakaknya. Dia bertanya, "Kak, ada apa?" Aku melepaskannya dan berkata sambil tersenyum. "Aku tidak apa-apa, hanya sangat merindukanmu." Meskipun Su Zifeng merasa aneh dengan tingkah kakaknya, dia tidak banyak bertanya. Dia melemparkan mangkuk bekas makannya ke adik kecil dan berkata kepadaku, "Ayo, kita bantu ayah dan ibu menanam padi." Beberapa hari terakhir begini, setiap pulang sekolah Su Zifeng langsung pergi ke sawah untuk membantu. Tapi kali ini aku tidak ingin membuang-buang waktu adikku. Aku tersenyum dan mencegahnya. "Zifeng, kamu tidak usah turun ke sawah. Padi di sawah kita sendiri sudah selesai ditanam. Ayah dan ibu sekarang sedang membantu kakek menanam, jadi kamu tidak perlu membantu. Lebih baik kamu kerjakan PRMU dengan baik." Dulu setiap pulang, Su Zifeng selalu mengerjakan pekerjaan sawah, baru malam hari mengerjakan PR di rumah. Adik belajar membaca dan menulis dengan lampu kecil, jadi penglihatannya tidak begitu baik. Di kehidupan sebelumnya, keluarga tidak punya uang untuk membelikannya kacamata, jadi di kelas dia kadang tidak bisa melihat papan tulis. Andai saja adik punya kecerdasan seperti itu. Di kehidupan sebelumnya dia pasti bisa lulus ujian masuk universitas. Setelah tidak perlu bantuan lagi, Su Zifeng langsung pergi ke kamar untuk mengerjakan PR. Sementara itu, aku mencari jaring ikan di rumah dan bersiap mengajak adik Suzy untuk memancing. Di zaman ini, selama mau bekerja keras, makanan di rumah biasanya tidak terlalu kekurangan, tapi daging jarang bisa dimakan. Namun, di desa, ikan dan udang di sungai cukup banyak. Kapanpun mau, bisa didapatkan. Tapi kalau memasak ikan, harus pakai minyak banyak dan bumbu rempah untuk menghilangkan bau amis. Kalau tidak, ikannya tidak enak dimakan. Di rumah ada jaring ikan. Waktu kecil kami sering makan ikan. Aku melihat ibu dan ayah terlalu capek menanam padi, jadi aku ingin mencari ikan untuk dimasak buat mereka malam ini. Adik perempuan, Suzy, sangat senang mendengar kakak mau memancing. Dia bersiap membawa perangkap ikan untuk ikut. Sementara Su Zifeng yang sedang mengerjakan PR di kamar. Melihat kakak dan adik perempuan mau memancing, dia juga keluar dari kamar dan bersiap ikut bersama mereka. Anak-anak desa memang seperti itu. Begitu mendengar akan memancing, pasti ikut melihat-lihat. Melihat itu, aku tidak melarang. Karena adik ingin ikut, ya biarkan saja ikut. Maka beginilah, kami bertiga kakak beradik, setelah berkeliling beberapa kolam ikan di desa. Menangkap lebih dari 3 kati ikan kecil, termasuk banyak udang karang kecil. Saat mereka bertiga pulang, sudah pukul 6 lebih. Pukul 6 lebih di musim panas sebenarnya tidak terlalu malam, langit masih terang. Petani biasanya memanfaatkan malam hari yang lebih sejuk untuk bekerja di sawah. Tapi keluarga paman besarku dan kakek nenek sudah lebih dulu makan malam. Aku tidak mempermasalahkannya. Biasanya meskipun dua keluarga makan bersama. Tapi karena aku dan orang tua pulang kerja larut, keluarga paman besar selalu makan lebih awal. Jadi melihat keluarga paman besar dan kakek nenek makan di ruang tamu, aku langsung mengabaikan mereka dan mengajak adik-adik ke kolam desa untuk membersihkan ikan kecil. Setelah mereka bertiga selesai membersihkan ikan, paman besar dan keluarga kakek sudah selesai makan. Tapi mereka tidak mencuci piring dan panci. Begitu saja ditinggalkan di sana, jelas ingin keluargaku yang mencuci piring dan panci mereka. Biasanya, aku akan mencucikannya. Tapi hari ini aku tidak berniat memanjakan mereka. Maka aku langsung pergi ke ruang tamu rumah paman besar. Di sana, Su Qingfu dan keluarganya sedang mengobrol setelah makan, kakek dan nenek juga ada di sana. Lalu aku langsung berkata pada Bibi Liu Chunhua, "Bibi, setelah kalian makan, piring dan sumpit dibuang saja ke panci. Tidak tahu harus dicuci? Apa Bibi tidak tahu kalau keluarga kami belum makan?" Melihatku datang dengan marah dan tidak sopan padanya, Liu Chunhua langsung tidak terima. Dia berteriak dengan suara keras, "Dasar anak tidak tahu diuntung. Bagaimana caramu bicara dengan bibimu? Keluargamu belum makan, ya cuci saja panci dan piringnya. Ngapain ke sini?" Mendengar Liu Chunhua, perempuan kasar itu, berani memakiku tidak tahu diuntung. Aku marah tanpa banyak bicara. Aku melangkah maju dan menampar pipi Liu Chunhua. Plak!
Suara tamparan keras terdengar di pipi Liu Chunhua. Seketika, semua orang menjadi hening. Sepertinya tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menyangka aku tiba-tiba akan menampar Liu Chunhua. Setelah satu tamparan, aku menggosok tanganku ke celana dengan keras. Karena Liu Chunhua malas dan suka makan, badannya agak gemuk. Wajahnya penuh lemak. Saat aku menamparnya, tanganku terkena minyak. Setelah menampar, aku dengan dingin memaki Liu Chunhua. Orang tuaku masih hidup. Dan kamu berani memakiku tidak punya sopan santun? Hari ini tamparan satu ini masih ringan. Kalau sampai aku dengar lagi, kamu berani memaki ibuku dan kami saudara-saudara, aku akan tampar lagi. Setelah berkata, tanpa menunggu reaksi orang-orang di ruangan, aku langsung lari kembali ke dapur. Perlu diketahui, di kehidupan sebelumnya, Liu Chunhua ini sering memaki kami ibu dan anak. Ditambah anaknya menjadi pejabat besar, ibuku di rumah terus tertindas oleh perempuan cerewet ini. Sampai kemudian aku membeli rumah di kota. Dan menjemput ibu tua itu pindah, barulah agak membaik. Sampai aku pergi, Liu Chunhua baru sadar bahwa dia telah dipukul. Tapi melihat aku sudah lari, dia langsung duduk di lantai dan meratap, tidak ada keadilan. Siang ini ibunya menendangku, malam ini dipukul oleh anaknya. Aku tidak mau hidup. Siapa yang bisa menghajar anak nakal ini? Setelah berkata, Liu Chunhua menunjuk ke arah Suzilin dan saudaranya sambil memaki. Dan kalian berdua bajingan kecil. Tidak lihat ibumu dipukul orang? Kenapa kalian tidak membantuku memukul balik? Mendengar kata-kata Liu Chunhua, anak bungsunya, Suzirong, hendak keluar untuk mencariku berkelahi. Suzirong adalah adik Suzilin, tahun ini 19 tahun. Duduk di kelas 3 SMA di kota. Tahun lalu dia tidak lulus ujian masuk universitas, tahun ini mengulang. Tapi menurut ingatanku, tahun ini dia juga tidak lulus. Kakekku masih memberinya kesempatan mengulang 1 tahun lagi. Sayangnya dia memang bukan bakat belajar. 3 tahun tidak lulus. Setelah lulus SMA, dia menjadi preman di kota untuk sementara waktu, sampai kakaknya Suzilin menjadi pejabat, barulah dia dimasukkan ke sistem kepolisian. Saat aku meninggal, orang ini sudah menjadi kepala dinas kepolisian di kabupaten tetangga. Namun sebelum Suzirong keluar mencari masalah denganku, dia dihentikan oleh ayahnya, Su Qingfu. Mau kemana? Mau cari dia berkelahi? Kamu bisa kalahkan dia? Mendengar kata ayahnya, Suzirong menundukkan kepala. Memang dia bukan lawanku. Aku sudah lama bekerja di ladang. Meskipun kelihatan kurus, tapi penuh otot, jauh lebih kuat daripada siswa yang tidak rajin belajar seperti dia. Tapi dia masih tidak terima. Apa ibuku harus diperlakukan seperti ini? Apa sebagai anak aku tidak bisa berbuat apa-apa? Liu Chunhua yang duduk di lantai meratap juga berkata, benar, Su Qingfu. Tamparan ini tidak bisa sia-sia begitu saja. Melihat istrinya masih memaksa, Su Qingfu langsung menegur. Kamu juga, kenapa tidak mencuci semua piring? Maka dia tidak akan banyak bicara. Tamparan ini memang pantas. Liu Chunhua hendak membalas, Su Qingfu, kamu tua bangka. Melihat ibunya masih omong kosong, Suzilin langsung berkata, Bu, sudahlah, Bu, tenang saja. Ibu ditampar oleh si Suziang. Aku pasti akan membalaskannya untuk ibu. Yang terpenting sekarang adalah membuat Suziang menikahi Lin Lijing. Kalau tidak, aku, anak ibu, bagaimana bisa menikahi putri wakil wali kota? Mendengar perkataan putranya, Liu Chunhua langsung tutup mulut. Dibandingkan dengan masa depan putranya, dirinya ditampar oleh si Suziang yang bandel itu sama sekali tidak sebanding. Tunggu sampai putranya kelak menjadi pejabat besar, baru akan membereskan keluarga ini dengan baik. Melihat ibunya sudah tenang, Suzilin akhirnya berkata lagi, sore tadi, aku sudah membujuk Jingjing. Dia berjanji, jika kita berhasil membujuk Suziang, dia masih mau menikah dengannya. Mendengar perkataan putranya, Su Qingfu berkata dengan cemberut, masalah Jingjing itu mudah. Aku tahu kau pasti bisa mengatasinya. Kuncinya sekarang adalah bagaimana membujuk Suziang. Sore tadi, dia bilang padaku kau yang menghamili Lin Lijing. Kak, soal Jingjing hamil ini, apa ada orang lain selain kita yang tahu? Mendengar kata-kata Su Qingfu, Suzilin langsung melompat dari bangku. Pak, ada apa? Bagaimana si Suziang itu tahu soal Jingjing hamil? Melihat reaksi putranya, Su Qingfu juga merasa kesal dan membalas. Bagaimana aku tahu? Apa ini bukan dari sisimu yang bocor? Suzilin menggelengkan kepala. Berkata, seharusnya bukan dari sisiku. Soal Jingjing hamil ini, kami ingin menyembunyikannya saja masih keburu. Mana mungkin menyebarkannya secara luas? Melihat ini, Su Hongzhu yang duduk di kursi utama langsung berkata, kalian jangan saling menyalahkan sekarang, karena masalah kehamilan Jingjing. Sudah diketahui bocah itu, maka selanjutnya kita harus memikirkan bagaimana membuat si nakal itu setuju menikahi Jingjing. Mendengar kata-kata kakek, Su Qingfu mengingat sikap Suziang sebelumnya padanya, menduga bahwa membuat Suziang setuju menikahi Lin Lijing tidak akan semudah yang dibayangkan. Setelah berpikir sejenak, Su Qingfu berkata, Pak, bagaimana kalau kita tambah uangnya dan bangunkan satu rumah baru untuk bocah itu? Dengan begitu, mungkin dia mau menikahi Jingjing. Mendengar kata-kata Su Qingfu, sang kakek berpikir itu masuk akal. Sebelumnya Su Qinggui memang pernah minta uang padanya untuk membangun rumah baru bagi Suziang.
biar bisa menikah. Tapi saat itu Su Hongzhu menolaknya. Bukan karena dia tidak punya uang. Hanya saja dia tidak mau mengeluarkan uang untuk Su Jiang. Uang itu dia simpan semuanya untuk cucu besarnya. Su Jiang ingat betul. Setahun kemudian, saat sepupunya menikah, sang kakek langsung mengeluarkan lebih dari 1.000 yuan untuk pernikahannya. Tapi saat Su Jiang menikah, sang kakek tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Dan semua ini adalah akibat dari kakeknya yang pilih kasih. Orang tuanya sudah berpikir untuk berpisah rumah, tapi setiap kali mereka mengusulkannya, kakek dan neneknya mulai membuat keributan. Bilang selama orang tua masih ada, anak tidak boleh berpisah rumah. Kalau mau berpisah rumah, kecuali jika mereka semua sudah mati, tidak ada jalan lain, masalah pembagian keluarga ini terus tertunda sampai sekarang. Dan Su Hongzhu, setelah mendengar saran dari putra sulungnya, mengangguk setuju. Dia percaya bahwa dengan keinginan kuat putra keduanya dan istrinya terhadap pernikahan Su Jiang, setelah mereka tahu bahwa dia bersedia membiayai pembangunan rumah baru untuk Su Jiang, pasti akan menyetujui pernikahan ini. Lalu dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, begitu saja. Setelah King Gui dan istrinya kembali, saya akan berdiskusi dengan mereka berdua. Selama mereka setuju. Meskipun anak nakal itu tidak setuju, dia harus setuju. Masalah pernikahan. Sejak zaman dahulu adalah perintah orang tua dan perantara jodoh, mana ada kesempatan baginya untuk menolak. Pak tua masih menganut prinsip patriarki feodal. Perintahnya harus dipatuhi oleh anak cucu. Tapi Su Jiang, seorang yang terlahir kembali, mana peduli dengan aturan itu. Dan setelah Su Jiang menampar Liu Chunhua, dia langsung lari keluar. Awalnya dia mengira Su Zilin dan adiknya akan mengejar dan memukulinya. Sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menghajar kedua bersaudara itu. Tapi setelah menunggu beberapa saat, tidak melihat mereka keluar, dia pun tidak peduli lagi. Kali ini tidak bisa menghajar mereka. Lain kali pasti ada kesempatan. Maka dia langsung lari ke dapur, mencuci peralatan masak, lalu mulai memasak. Di zaman ini, meskipun penduduk desa tidak sampai mati kelaparan, tetapi tidak bisa makan sepuasnya. Biasanya pagi dan sore mereka makan bubur. Hanya laki-laki yang bekerja berat yang bisa mendapatkan nasi kering saat memasak. Orang lain hanya bisa makan bubur pagi dan sore. Hanya siang hari mereka bisa makan nasi kering. Su Jiang tidak peduli dengan semua itu. Orang tuanya sudah bekerja keras, tentu dia harus memasak nasi kering. Sambil memasak, dia juga memasak ikan dan udang yang sudah dicuci. Dia juga memetik mentimun dan tomat di kebun. Membuat mentimun tumbuk dan sup telur tomat. Setelah semua masakan selesai, Su Jiang langsung menyuruh adiknya Su Zifeng untuk memanggil ayah dan ibu pulang. Hari sudah agak gelap di luar, orang tua belum juga pulang. Orang tuanya memang seperti itu, bekerja keras mencari uang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Setelah orang tuanya pulang, mereka melihat 3 lauk 1 sup di meja, agak terkejut. Tidak menyangka makanan malam ini begitu mewah. Melihat ikan kecil goreng dan udang di meja, Li Xiaojuan berkata sambil tersenyum, "Kamu pasti pakai banyak minyak untuk 2 masakan ini. Besok kalau nenek melihat minyak berkurang setengah, pasti dia akan marah." Su Jiang sama sekali tidak peduli. Dia juga tersenyum dan berkata, "Biarkan saja, paling-paling dimarahi sedikit. Lagi pula, semua makanan di rumah ini, bukankah hasil kerja keras ibu dan ayah? Kenapa mereka bisa makan seenaknya, sementara kita harus berhemat?" Mendengar kata-kata Su Jiang, Su Zifeng dan Su Zi juga ikut-ikutan mendukung. "Benar, sepupu laki-laki kuliah. Setiap bulan masih dapat 10 yuan, tapi kita dalam setahun belum tentu makan daging sekali. Bahkan Su Zirong dan Su Zilan setiap bulan masih punya 1 atau 2 yuan untuk beli jajanan." Mendengar keluhan ketiga anaknya, Su Qinggui dan istrinya juga sangat sedih. Su Jiang melihat orang tuanya agak murung, lalu segera berkata, "Kalian berdua cepatlah makan. Makanan saja tidak bisa membungkam mulut kalian." Setelah itu dia berkata kepada orang tuanya, "Ayah, Ibu, kalian jangan khawatir. Kehidupan rumah kita pasti akan semakin baik ke depannya. Hari ini aku sudah bilang ke mereka kalau kita mau berpisah rumah. Mulai sekarang, keluarga kita tidak perlu lagi mengurus hidup mati mereka." Pasangan Su Qinggui melihat putra sulung mereka yang begitu pengertian, merasa sangat lega. Namun, ketika mendengar Su Zi yang berkata, "Sudah berpisah rumah dengan kakek dan keluarga paman," keduanya agak terkejut. "Kakekmu dan pamanmu? Mereka mau berpisah rumah?" Su Qinggui segera bertanya. Sebenarnya dia sudah lama ingin berpisah rumah. Tapi setiap kali keinginannya itu ditindak oleh orang tuanya, dan dia juga sangat kesal. Jika kali ini Su Jiang benar-benar bisa berpisah rumah dengan ayah dan kakaknya, itu juga pilihan yang tidak buruk. Melihat itu, Su Jiang tertawa kecil dan berkata, "Tenang saja, Bu, ikuti saja kata kakak. Pasti bisa berpisah rumah dengan paman besar." Mendengar putranya begitu percaya diri, Su Qinggui tidak banyak bicara. Tinggal menunggu kabar baik dari putra sulungnya. Setelah itu Su Jiang segera mengalihkan topik dan berkata, "Ayah, Ibu, coba lihat bagaimana rasa udang karang ini. Ini sengaja aku masak khusus untuk kalian." Mendengar putranya menyebut udang karang, pasangan itu pun segera mencicipinya. Benar saja, hari ini udang karang yang dimasak putranya memang enak, pedas dan gurih. Li Xiaojuan pun tersenyum dan berkata, "Hari ini udang karangnya memang enak sekali. Jiang,
Ternyata masakan udang karamu begitu enak. Sebenarnya bukan karena keterampilan memasak Su Ziyang yang hebat, melainkan karena dia tidak segan memakai minyak. Orang desa biasa memasak tidak akan semewah dia dalam menggunakan minyak. Dulu di rumah sebenarnya pernah menangkap udang karang, tapi sebagian besar diberikan ke ayam dan bebek, meskipun dimakan oleh anggota keluarga. Hanya bagian ekor yang sudah dikupas yang dimakan. Hari ini mencoba udang karang buatan Su Ziyang, rasanya memang enak. Melihat orang tuanya makan dengan senang, Su Ziyang mengusulkan, "Bu, bagaimana menurut ibu kalau Na menjual udang karang ini ke kota?" Mendengar perkataan Su Ziyang, Su Qinggui berpikir sejenak lalu berkata, "Udang karang ini di desa kita mudah didapat. Apakah kamu bisa menjualnya di kota? Harganya juga tidak akan mahal. Lebih baik jangan lakukan itu. Besok ayah dan ibumu akan menanam padi di 2 hektar sawah kakek dan nenekmu. Lusa kita bertiga pergi membantu orang lain menanam padi. Sehari dapat 1 yuan juga. Memang, setiap tahun setelah sawah keluarga ditanami padi. Su Qinggui sekeluarga bertiga akan pergi ke desa lain membantu menanam padi, kira-kira bisa kerja setengah bulan lebih, cukup untuk biaya sekolah adik keduanya, Su Zifeng, di semester berikutnya. Namun Su Ziyang, yang terlahir kembali, tentu tidak ingin bekerja keras seperti itu. Maka dia berkata, "Ayah, ibu, aku tetap ingin mencoba. Kalau benar-benar berhasil, kalian tidak perlu bekerja keras seperti ini. Nanti kalau sudah cukup uang, aku juga ingin menyekolahkan adik lagi." Perempuan sekecil dia, tidak sekolah itu tidak boleh. Mendengar kakak membicarakan soal sekolahnya, adik kecil juga menundukkan kepalanya. Alasan kenapa adik kecil sekarang selalu di rumah bukan karena dia tidak mau sekolah. Apalagi karena dia bodoh. Sebaliknya, adik kecil sebenarnya sangat pintar. Nilainya juga bagus, tapi karena keluarganya miskin, jadi tahun ini di semester pertama. Setelah sekolah selama lebih dari 2 bulan, dia dikeluarkan karena tidak bisa bayar uang sekolah. Waktu itu orang tuanya juga sudah memohon pada kakek. Tapi kakek beralasan, buat apa perempuan sekolah, dan menolak membayarkan uang sekolah untuk adik. Padahal, sepupunya, Su Zilan, anak dari paman tertua, juga seorang perempuan. Sekarang usianya 16 tahun, sedang duduk di kelas 9. Nilai Su Zilan sangat jelek. Tapi kakek tetap menyekolahkannya, bahkan bersiap membiayainya sampai SMA dan kuliah. Bisa dibilang kakek terlalu berat sebelah pada keluarga paman tertua. Begitulah, adik terpaksa putus sekolah dan di rumah. Sudah lebih dari sebulan. Jadi ketika ayah mendengar kakak membicarakan soal sekolah adik, ayah mengangguk dan berkata, "Coba saja kamu urus. Kalau benar-benar bisa laku terjual, lumayan buat nabung biaya nikahmu." Mendengar ayah setuju, adik kecil lebih senang dari Su Ziyang. Dia langsung melompat dan berkata dengan gembira, "Asyik, aku bisa sekolah lagi." Setelah kegembiraannya reda, adik menatap Su Ziyang dan berkata sambil tersenyum, "Besok aku akan bantu kakak memancing udang. Aku jago memancing udang." Melihat adiknya begitu senang, Su Ziyang juga ikut senang. Dan saat itu, Su Zifeng yang sedang makan di samping juga berkata, "Kakak, aku juga bisa bantu memancing udang." Su Ziyang menepuk bahunya sambil tertawa dan berkata, "Kamu nggak usah khawatir, kamu cukup belajar dengan rajin. Aku masih berharap kamu bisa jadi sarjana pertama di keluarga kita. Aku nggak mau lihat istri paman tertua setiap hari pamer kalau keluarga mereka punya sarjana." Mendengar itu, Li Xiaojuan di samping juga berkata, "Zifeng, dengar kata kakakmu. Belajar yang sungguh-sungguh, nanti bawa pulang 1 gelar sarjana untuk keluarga kita. Biar ibumu ini bisa bangga di depan istri paman tertua." Begitulah, keluarga Su Ziyang makan malam dengan gembira. Namun, saat Li Xiaojuan dan Su Zijing sedang membereskan piring dan sumpit, paman tertua Su Qingfu datang. Dia melirik sisa kulit udang di meja makan, tidak banyak bicara, lalu berkata pada Su Qinggui, "Adik, kamu dan istrimu kemari sebentar. Ayah ada urusan mau runding sama kalian." Setelah berkata begitu, dia pergi dengan tangan di belakang. Su Qinggui dan istrinya saling pandang, tidak tahu apa yang mau dirundingkan kakek dengan mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka itu masih soal Lin Lijing. Lagi pula mereka sudah tahu kalau Lin Lijing hamil anak Su Zilin. Mana mungkin mereka mau membiarkan anaknya menikahi perempuan itu? Mereka kira masih soal pembagian harta yang barusan dibicarakan Su Ziyang. Tapi Su Ziyang tahu, keluarga paman tertua tidak akan semudah itu menyerah. Maka dia berkata, "Sepertinya masih soal suruh aku nikah sama Lin Lijing. Kalian berdua pergi ke sana, langsung bilang saja Lin Lijing sudah hamil. Lihat saja, masih berani minta aku nikah sama dia atau enggak." Melihat itu, kedua orang tua hanya bisa menuruti kata anak mereka dan bersiap untuk pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kedua orang tua pergi, Su Ziyang membawa Suzy untuk membereskan piring dan sumpit di meja. Saat mereka berdua sedang mencuci piring di dapur, terdengar suara pertengkaran dari ruang tamu kakek nenek. Su Ziyang sudah selesai membereskan semuanya. Saat dia hendak pergi melihat, kedua orang tuanya sudah keluar dari kamar kakek. Namun, ekspresi wajah mereka tidak terlalu baik. Ibunya, Li Xiaojuan, di tengah jalan masih mengomel dengan suara keras, "Apa-apaan ini? Putranya sendiri yang membuat perut perempuan itu hamil, tapi malah ingin anakku yang menanggungnya. Sungguh tidak tahu malu." Ayahnya, Su Qinggui, juga tampak sangat tidak puas.
Dia hanya memasang wajah dingin, penuh kekecewaan. Namun, sebagai pria, dia tidak seperti Ibu Suziang yang berteriak-teriak. Jika saja Ibu Suziang tidak menahannya, dia mungkin sudah langsung memukul keluarga kakaknya. Melihat kedua orang tuanya kembali, Suziang bertanya sambil tersenyum. Ada apa? Kenapa kalian bertengkar lagi? Melihat putranya bertanya. Li Xiaojuan berkata dengan tidak puas, ini semua demi urusanmu dengan Lin Lijing. Kakekmu bilang mau mengeluarkan uang untuk membangunkan rumah baru untukmu. Biar kamu menikah dengan Lin Lijing. Tadinya aku senang dengar mau dibangunkan rumah baru, tapi setelah aku desak mereka. Apakah Lin Lijing sudah hamil atau tidak? Awalnya mereka tidak mau mengaku. Akhirnya setelah aku desak terus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Barulah pamanmu mengaku. Dia bahkan bilang bisa memberi kita uang lebih sebagai kompensasi. Aku saat itu sudah marah, langsung meludahi mukanya. Ayahmu juga hampir memukul pamanmu. Kalau bukan aku yang menahan, mungkin ayahmu sudah menjatuhkan pamanmu. Apa-apaan ini? Putranya sendiri yang membuat perut perempuan itu hamil, tidak mau menikahinya, malah mau anakku yang jadi kambing hitam. Coba kalian pikir, ada apa-apa begitu jadi paman? Mendengar kata-kata ibunya, Suziang tertawa dan berkata, pantasan. Seharusnya ibu saat itu langsung menamparnya 2 kali. Siapa suruh mulutnya selalu sembarangan bicara. Tapi aku tidak menyangka, ayah begitu berani. Sampai mau memukul paman. Bu, kenapa ibu menahan ayah? Seharusnya ibu biarkan ayah memukul paman. Mendengar kata-kata Suziang, Li Xiaojuan terkekeh dan berkata, meludahinya tidak apa-apa. Tapi dengan fisik ayahmu, kalau benar-benar dipukul, pasti pamanmu akan babak belur. Nanti keluarga pamanmu pasti akan menyusahkan kita. Mendengar perkataan ibunya, Suziang tertawa. Ibunya memang cukup matang dalam berpikir. Su Qinggui juga tidak banyak berkata-kata. Sepertinya dia terlalu kecewa dengan ayah dan kakaknya. Maka dia langsung mengambil handuk dan pergi mandi di kolam desa. Melihat itu, mereka bertiga pergi mandi bersama di kolam desa. Cuaca seperti ini, mandi di malam hari masih terasa dingin. Lagi pula musim panas tahun 80-an belum sepanas sekarang. Setelah mereka bertiga selesai mandi di kolam, dan setelah adik perempuan serta ibu selesai mandi di rumah, mereka bertiga kembali ke rumah. Melihat mereka bertiga kembali, sang ibu mengeluarkan baju ganti untuk mereka dan menyuruh mereka berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, Suziang langsung menemui ibunya dan bertanya apakah ibunya masih punya uang. Suziang berencana pergi ke kota besok untuk membeli bumbu. Jika ingin udang karang buatannya enak, bumbu sangatlah penting. Maka dia menemui ibunya dan menanyakan apakah masih ada uang di rumah. Melihat anaknya meminta uang, Li Xiaojuan segera bertanya, "Nak, mau uang buat apa?" Suziang menjelaskan, "Aku ingin membeli sedikit bumbu. Bagaimanapun, jika ingin udang karang ini enak, bumbu sangatlah penting." Melihat anaknya ingin memulai usaha, sebagai ibu tentu mendukung. Maka dia mengambil 20 yuan dari tempat menyembunyikan uang dan memberikannya seluruhnya kepada putranya. Itu adalah seluruh penghasilan keluarga. Kamu harus berhemat. Mendengar itu, Suziang berkata sambil tersenyum. Bu, tenang saja. Aku pasti akan berhasil. Setelah itu, Suziang kembali tidur. Keluarganya memiliki 3 kamar, 1 ruang tengah sebagai ruang utama. Sebelah kiri adalah kamar tidur orang tua dan adik perempuan, sebelah kanan adalah kamar tidur dia dan adik laki-laki. Suziang seusia ini belum menikah, bisa dimaklumi. Keluarga mana yang mau menikahkan putrinya dengan keadaan rumah seperti ini? Apa nanti kakak ipar dan adik ipar harus tidur sekamar? Jadi jika Suziang menikah nanti, pasti harus punya kamar baru. Sebenarnya keluarga Suziang bukannya tidak punya kamar baru. Rumah bata yang sekarang ditempati keluarga paman sepupunya itu sebenarnya seharusnya menjadi tempat tinggal keluarga Suziang, karena batu bata yang digunakan untuk rumah bata itu semuanya disiapkan oleh orang tua Suziang. Namun setelah rumah selesai dibangun, kakek dan neneknya mengatakan ingin tinggal di rumah baru. Awalnya Su Qinggui juga tidak terlalu setuju. Karena rumah baru yang bagus belum ditempati sendiri. Tapi kakek neneknya terlalu banyak ribut, sehingga terpaksa membiarkan mereka menempati rumah baru itu. Hasilnya, rumah baru itu dikuasai oleh mereka berdua. Namun yang tidak disangka oleh Su Qinggui dan istrinya adalah, saat perayaan tahun baru, kakek dengan alasan Su Zilin adalah mahasiswa, tidak pantas tinggal di rumah tanah, lalu memberikan rumah baru itu kepada Su Zilin. Dan setelah Su Zilin pergi sekolah, rumah baru itu otomatis dikuasai oleh keluarga paman sepupunya. Suziang melihat deretan rumah bata merah baru di depan, mendengus dalam hati. Rumah ini pasti akan dia ambil kembali. Bahkan jika nanti dia tidak berniat tinggal di sana, tidak mungkin dia tinggalkan untuk keluarga yang tidak tahu terima kasih itu. Keesokan harinya setelah Suziang bangun, dia meminjam sepeda dari tetangga desa dan pergi ke kota. Sama seperti yang diingat Suziang. Kota kecil di era ini sangat kumuh, tetapi orang-orang yang ke pasar jelas jauh lebih banyak daripada sekarang, hampir berdesakan. Namun pakaian orang-orang saat itu relatif lebih sederhana, banyak yang bertambal. Suziang juga tidak berniat jalan-jalan di pasar. Langsung menuju ke toko bumbu Braiset yang diingatnya, membeli bumbu seharga 10 yuan, lalu pergi. Setelah itu Suziang pergi ke pasar sayur di kota. Pada periode ini,
Seiring perkembangan reformasi dan keterbukaan beberapa tahun terakhir, persediaan barang di Cina tidak lagi begitu langka, terutama sayur dan daging. Di sebagian daerah pedesaan, kupon daging dan sayur sudah dihapuskan. Jadi kali ini Su Xiang tidak perlu kupon untuk membeli daging. Su Xiang melihat-lihat di kios daging, memilih sepotong lemak babi besar. Karena uangnya tidak banyak, Su Xiang hanya membeli 2 jin lemak babi, menghabiskan 3 yuan 8 mao. Lemak babi 1,9 yuan per jin, daging babi sedikit lebih murah, 1,75 yuan per jin. Awalnya Xiang ingin membeli daging babi, tapi karena uangnya tidak banyak, jadi tidak dibeli. Akhirnya dia membeli satu tulang besar sekitar setengah kilogram, harganya lebih dari 1 yuan. Xiang tidak perlu membeli barang lain di pasar. Namun saat keluar pasar, dia sengaja memperhatikan di pintu pasar. Terlihat banyak pedagang kaki lima yang menjual produk khas pedesaan, seperti ayam, bebek, juga beberapa sayuran. Melihat mereka, Xiang tahu bahwa dia juga bisa berjualan di sini. Setelah membeli lemak babi, dia lalu pergi ke toko makanan tambahan untuk membeli 2 kilogram minyak lobak. Minyak nabati jauh lebih murah daripada lemak babi. 1 kilogram 1,4 yuan, beli 2 kilogram habis 2,8 yuan. Setelah itu Xiang juga membeli gula putih dan arap putih, serta kecap asin dan cuka. Semua itu adalah bumbu yang diperlukan untuk memasak udang karang. Begitulah. Uang 20 yuan yang dibawa Xiang hampir habis, baru cukup untuk membeli bumbu dan bahan. Karena Xiang keluar rumah jam 6 lebih pagi. Saat dia pulang ke rumah baru jam 8 lebih. Ketika dia pulang, orang tuanya sudah pergi bekerja. Adik laki-lakinya juga sudah pergi sekolah. Di rumah hanya tersisa adik perempuannya, Xiaozi, seorang saja. Bocah kecil ini. Melihat teman-temannya semua pergi sekolah, sendirian di rumah pasti sangat kesepian. Xiang tersenyum sambil mengelus kepala si kecil. Dia berkata sambil tersenyum, "Sudah tidak sabar, kan? Sebentar. Setelah aku sarapan, aku akan mengajakmu memancing udang." Setelah Xiang menurunkan bumbu dari sepeda, dia mengembalikan sepeda. Setelah itu dia pulang, sarapan, lalu mengajak adik perempuannya memancing udang. Sebenarnya memancing udang di pedesaan sangat mudah. Ambil saja kata sawah atau remukan keong tambak. Bisa langsung dipakai sebagai umpan udang karang. Dulu di sawah pedesaan banyak ular air. Begitu ular dibunuh, lalu kulitnya dikupas, bisa dijadikan umpan memancing udang. Xiang memakaikan topi jerami untuk dirinya dan adik perempuannya. Membawa ember, keranjang, dan tali pancing, mereka berangkat menuju tambak. Saat itu tetangga yang sedang mencuci pakaian di tambak, Bibi Hua, melihat kakak beradik itu keluar. Dia berkata sambil tersenyum, "Xiang, hari ini tidak membantu orang tuamu menanam padi?" Mendengar kata-kata Bibi Hua, Xiang juga menjawab sambil tersenyum, "Bibi Hua, sawahku sudah selesai ditanami kemarin. Hari ini orang tuaku membantu kakek dan nenekku menanam, jadi aku tidak ikut." Mendengar jawaban Xiang, Bibi Hua bertanya penasaran, "Kenapa? Tahun ini kamu tidak membantu pamanmu menanam padi? Sepertinya sawahnya baru selesai 1 mu." Mendengar itu, Xiang langsung tertawa, "Bibi Hua, kamu sendiri yang bilang, itu sawah milik pamanku. Keluarga pamanku bukannya tidak punya orang. Kenapa aku harus membantunya menanam?" Mendengar ucapan Xiang, Bibi Hua juga tertawa. "Itu sawah milik pamannya, seharusnya dia yang menanam sendiri. Ayahmu terlalu baik. Sejak sawah dibagikan ke setiap rumah, setiap tahun keluargamu yang membantu menanam sawahnya. Tahun ini memang seharusnya dia yang mengurus sawahnya sendiri." Sebenarnya, banyak orang di desa yang tidak suka dengan perbuatan Su Qingfu. Tapi Su Qinggui, sebagai adiknya, tidak mengatakan apa-apa. Orang desa tentu tidak bisa berkata apa-apa padanya. Melihat kakak beradik itu dengan tenang memancing udang, yang lain juga tidak banyak bicara. Hanya agak penasaran, Su Xiang, seorang pemuda besar, tidak pergi bekerja di sawah, malah memancing lobster bersama adik perempuannya. Ada sedikit gosip, begitulah desa, banyak yang suka membicarakan orang. Su Xiang tidak peduli pada mereka. Bersama adiknya, mereka menggunakan beberapa tali pancing. Dalam satu pagi, mereka memancing sekitar 7 atau 8 jin lobster. Melihat waktu sudah cukup, Su Xiang mengajak adiknya pulang. Setelah pulang, Su Xiang tidak pergi ke dapur, melainkan mencari di gudang. Sebuah kompor kecil yang terbuat dari drum minyak bekas. Kompor ini adalah kompor cadangan di rumah, lengkap dengan wajan besi yang cocok. Namun karena sudah lama tidak digunakan, wajan besi itu sedikit berkarat. Su Xiang tidak keberatan repot. Langsung ke kolam untuk mencuci wajan besi itu. Setelah pulang, ia mengambil sepotong daging leher babi pemberian bos dari lemak babi. Kebetulan digunakan untuk melapisi wajan. Setelah wajan siap, Su Xiang mencucinya lagi. Kemudian menuangkan lemak babi yang dibeli hari ini ke dalam wajan, mulai menggoreng lemak babi. Setelah lemak babi selesai digoreng, aroma khasnya menarik Liu Chunhua yang sedang memasak di dapur sebelah. Ia melihat Su Xiang telah menggoreng 1 wajan lemak babi. Ia langsung berlari dan berniat mengambil lemak babi yang sudah digoreng dan diletakkan di meja. Melihat itu, Su Xiang langsung berteriak, "Liu Chunhua, letakkan." Mendengar Su Xiang berbicara, Liu Chunhua berkata dengan tidak puas, "Su Xiang, bagaimana caramu bicara?
Lagi pula aku ini istri paman tertuamu, kau panggil aku dengan nama saja? Pantaskah? Su Ziang berkata, aku panggil namamu tidak pantas. Tapi kau ambil minyak yang kubeli itu pantas? Minyak ini kubeli untuk keperluan lain, bukan untukmu makan. Lagi pula kita sudah berpisah rumah. Jangan pernah mengambil barang apapun dari rumahku lagi, kalau tidak aku akan lapor polisi dan kau akan ditangkap. Melihat Su Ziang tidak mau memberikan lemak babi itu, Liu Chunhua berkata dengan tidak puas, apa? Kita sudah berpisah rumah, kok aku tidak tahu? Kau pikir dengan satu ucapan saja bisa berpisah rumah? Kakek dan nenek belum mati, kau ingin berpisah rumah? Tidak akan. Mendengar itu, Su Ziang tertawa dingin, aku bilang berpisah ya berpisah. Mulai sekarang, aku yang jadi kepala keluarga. Jadi kalau aku lihat kau datang mencuri lagi, kakimu patah kena pukul jangan cari tempat mengadu. Karena sebelumnya dua keluarga ini tinggal bersama. Pengeluaran bersama seperti ini biasanya dibayar oleh kakek neneknya. Lagi pula uang hasil penjualan gabah juga dipegang kakek. Tentu uang itu juga dikeluarkan oleh kakek. Melihat Su Ziang sudah bicara sampai segitu, Liu Chunhua tidak bisa lagi mengambil lemak babi itu. Namun sebelum pergi, ia masih mendengus, kau pikir aku menginginkan lemak babi belianmu? Banyak sekali lemak babi, entah keluargamu habis dimakan atau tidak. Jangan sampai nanti mati kekenyangan. Melihat dia masih bicara omong kosong, Su Ziang mengangkat lemak babi panas dan ingin menyiramnya. Barulah dia lari ketakutan. Setelah orang menyebalkan itu pergi, Su Ziang memanggil adiknya dan mencampurkan setengah mangkuk kecil ampas lemak babi dengan gula yang dibeli. Setelah memakan beberapa potong sendiri, dia memberikan sisanya kepada adiknya. Di zaman ini, ampas lemak babi yang ditaburi sedikit gula pasir adalah makanan yang langka dan lezat. Setelah itu, Su Ziang mulai memasak adiknya. Lobster air tawar yang baru saja diolah. Yang mereka makan siang hari ini adalah lobster yang lebih kecil hasil pancingan mereka berdua. Lobster yang lebih besar dipelihara Su Ziang di rumah, untuk dijual besok setelah matang. Saat Su Ziang memasak lobster, aromanya menyebar keluar dari rumahnya. Tetangga sebelahnya, keluarga Hua, juga sedang memasak. Mencium aroma yang berasal dari rumah Su Ziang, ia berkata dengan penuh perasaan, entah apa yang sedang dimasak di rumah Ziang. Tidak tahunya wangi sekali. Apa mungkin sedang membuat lobster? Tidak heran ia berpikir begitu. Karena kakak beradik Su Ziang sudah memancing lobster sepanjang pagi. Tentu saja mereka makan lobster untuk siang hari. Putri bungsunya yang sedang membantu di dapur juga tertawa. Bu, Anda terlalu berlebihan. Bau lobster itu amis banget. Masa bisa sewangi ini? Pasti mereka sedang makan daging babi. Bu, kapan kita makan daging babi? Aku sudah lama tidak makan daging babi. Mendengar keluhan putri bungsunya, Bibi Hua memarahi. Kamu tahu makan saja. Kalau tidak ada uang, mana ada daging? Mulai paruh kedua tahun ini, kamu harus pergi kerja. Kamu kubilang belajar yang benar malah tidak mau? Kalau begitu kamu harus sungguh-sungguh pergi kerja. Mendengar perkataan ibunya, Su Yumei berkata sambil tertawa, aku sih mau pergi kerja, tapi siapa yang mau aku? Pekerja di zaman ini masih sangat dicari. Kalau bisa jadi pekerja, Su Yumei pasti ingin sekali pergi. Tidak peduli dengan percakapan antara Bibi Hua dan putrinya, Su Ziang setelah memasak lobster, dia juga menumis dua lauk. Membuat sup ampas lemak babi dengan oyong, lalu mulai mencuci panci dan memasak nasi. Setelah nasi matang, Su Ziang menyuruh adiknya pergi ke sawah memanggil orang tua untuk pulang makan. Dia sendiri mencari panci rebusan khusus di rumah, meletakkan tulang besar yang dibeli di atas kompor. Menambahkan beberapa iris jahe, dan mulai merebusnya. Tapi untuk siang hari, sepertinya belum bisa minum sup tulang ini. Hanya bisa diminum malam nanti. Setelah orang tuanya pulang dan melihat Su Ziang menggunakan kompor kecil. Ibunya, Li Xiaojuan, berkata sambil tertawa, ada apa? Kamu ini benar-benar mau berpisah rumah ya? Su Ziang tertawa dan berkata, mulai sekarang aku akan membuat lobster, pasti sering pakai panci besar. Jadi tidak usah berebut dengan mereka. Kebetulan aku menemukan kompor kecil di rumah. Keluarga kita mulai sekarang pakai kompor kecil ini untuk makan. Mendengar perkataan putranya, Su Qinggui berkata dengan sedikit khawatir, begitu bukannya tidak baik? Mendengar perkataan suaminya, Li Xiaojuan malah berkata, aku rasa ini sudah bagus. Keluarga kita capek-capek bekerja di sawah, mereka malah bersenang-senang. Kita sekarang sibuk begini. Ibumu juga tidak mau bantu kita masak. Kita pulang capek, masih harus masak sendiri. Apa gunanya hidup bersama seperti ini? Seperti kata anak kita harus berpisah rumah. Mendengar perkataan ibunya, Su Ziang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bu benar sekali. Kita harus benar-benar berpisah rumah seperti ini. Biarpun kakek dan paman besar tidak setuju, kita tidak akan tinggal bersama mereka lagi. Mendengar perkataan putranya, Su Qinggui juga merasa penuh harap. Alangkah baiknya jika memang bisa seperti itu. Setelah Su Ziang melihat orang tuanya pulang, ia menyuruh mereka mencuci tangan lalu mencicipi udang karang pedas buatannya sendiri. Setelah mencicipi satu udang karang yang dibuat Su Ziang hari ini, ketiganya memuji tanpa henti, mengatakan rasanya lebih enak dari yang dibuat tadi malam. Ini mudah dipahami. Tadi malam Su Ziang tidak memakai banyak bumbu, jadi tentu tidak bisa dibandingkan dengan yang dibuat siang hari ini. Sambil memakan udang karang di mangkuk, Su Qinggui bertanya, Ziang, rasa udang karangmu ini memang enak.
Kamu mau jual berapa per kati? Mendengar pertanyaan ayahnya, Su Xiang berpikir sejenak lalu berkata, aku mau jual 2 yuan per kati. 2 yuan per kati? Mendengar harga yang ditetapkan Su Xiang, Su Qinggui sedikit terkejut. Lagi pula, di zaman ini, daging babi saja tidak sampai 2 yuan per kati. Udang karang ini. Di pedesaan tidak ada yang mau menjual 2 yuan per kati. Apakah ada yang mau? Maka dia mengingatkan dengan baik, Xiang, apakah harga yang kamu tetapkan ini terlalu mahal? Jangan sampai nanti tidak ada yang mau. Ibunya, Ji Xiaojuan, juga mengangguk dan berkata, jangan sampai nanti tidak laku. Uang bumbunya habis sia-sia. Melihat itu, Su Xiang berkata sambil tersenyum. Bu, kalian tenang saja, karena aku berani menetapkan harga ini. Pasti bisa terjual. Mendengar keyakinan putranya, kedua orang tua itu tidak tega mematahkan semangatnya. Maka setelah sekeluarga selesai makan dan mencuci piring, mereka pergi tidur siang. Setelah bangun tidur siang, Su Xiang pergi ke kolam teratai di desa untuk mengambil daun teratai sebagai bungkus udang karang besok. Di zaman ini, kantong plastik masih sangat langka. Orang-orang biasanya membawa keranjang bambu sendiri saat pergi ke pasar, jadi jarang menggunakan kantong plastik. Lagi pula Su Xiang tidak tahu di mana bisa membeli kantong plastik, jadi dia harus menggunakan ini untuk sementara. Setelah Su Xiang membersihkan daun teratai, dia mengajak adik perempuannya kembali ke kolam untuk memancing udang karang. Kemudian setelah adik keduanya, Su Zifeng, pulang sekolah, dia juga ikut memancing sebentar. Berkat usaha mereka bertiga, sore hari mereka mendapat hampir 20 kati, ditambah dengan belasan kati dari pagi hari. Seharusnya cukup untuk tugas besok. Saat makan malam, sambil makan udang karang dan minum sup tulang, si kecil Suzy sangat puas dan berkata dengan gembira, kalau setiap hari bisa makan udang karang dan minum sup tulang, aku sudah puas. Melihat tingkah lucu adiknya, Su Xiang berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kakak akan membuatkan udang karang setiap hari dan juga memberi kamu sup tulang. Oke, si kecil mengangkat tangannya yang berminyak dan berkata dengan gembira. Baik, melihat itu, Li Xiaojuan berkata sambil tertawa, mana bisa minum sup tulang setiap hari? Nanti keluarga kita jadi miskin. Su Xiang berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Udang karang dan sup tulang ini, aku masih sanggup menyediakannya. Dalam tawa dan canda, keluarga Su Xiang mengakhiri makan malam mereka hari itu. Keesokan paginya, keluarga Su Xiang. Selain adik Suzy yang masih kecil belum bangun, 4 orang lainnya sudah bangun jam 4 lebih, dan mulai membersihkan udang karang. Awalnya Su Xiang tidak ingin Su Zifeng membantu, tetapi Su Zifeng memaksa ingin membantu, jadi Su Xiang terpaksa mengizinkannya. Namun Su Xiang juga berpikir, jika udang karang ini benar-benar laris, nanti bisa mempekerjakan orang lain. Dengan begitu, keluarga tidak perlu bekerja terlalu keras. Hampir 30 kati udang karang, membersihkannya saja memakan waktu hampir setengah jam bagi 4 orang. Untungnya, saat udang karang gelombang pertama selesai dibersihkan, Su Xiang sudah mulai memasaknya, jadi tidak terlalu membuang waktu. Begitulah, sibuk hingga hampir jam 6, akhirnya semua udang karang selesai dimasak. Setelah itu Su Xiang meminjam sepeda dari tetangga. Bersiap pergi ke pasar kota untuk menjual udang karang yang sudah dimasak. Sebagai ucapan terima kasih karena tetangga meminjamkan sepeda selama 2 hari ini, Su Xiang sengaja memberi mereka 1 baskom. Kira-kira 2 kati udang karang. Namun, saat Su Xiang hendak pergi, adik Suzy merengek ingin ikut juga. Melihat itu, Su Xiang berpikir sebentar, membawa adik tidak apa-apa, siapa tahu nanti dia bisa membantu. Melihat itu, orang tua pun tidak mencegah. Beginilah, Su Xiang mengendarai sepeda membawa adik bersama. Pergi ke pasar sayur di kota. Saat mereka tiba, sebenarnya sudah agak terlambat, jadi tidak mendapat tempat yang bagus. Karena itu, mereka berdua hanya bisa duduk di sudut, mulai menjual udang karang. Meskipun di zaman ini, ekonomi individu sudah diizinkan, namun pemikiran banyak orang belum berubah. Bahkan para pedagang kaki lima jarang yang berseru menjajakan dagangan. Mereka hanya menunggu pembeli datang, baru menjelaskan beberapa kata. Su Xiang berbeda dengan mereka. Sebagai orang yang terlahir kembali, dia tahu betapa pentingnya berseru menjajakan. Setelah merapikan lapak, Su Xiang berseru dengan keras, udang karang pedas wangi. Wanginya, enak, tidak usah beli, tidak masalah. Coba dulu juga boleh. Udang karang bawang putih, pedas dan enak, tidak usah beli, tidak masalah. Mampir lihat-lihat juga boleh. Dengan seruan Su Xiang, ternyata menarik banyak pembeli yang datang ke pasar. Melihat pelanggan datang, Su Xiang mengeluarkan udang karang yang sudah dipotong kecil-kecil yang sudah disiapkan untuk dicicipi. Setelah mencicipi, akhirnya ada yang berani menanyakan harga. Terdengar seorang kakek dengan rompi putih. Bertanya, udang karangmu ini rasanya enak, bagaimana cara menjualnya? Melihat akhirnya ada yang menanyakan harga, Su Xiang tersenyum dan berkata, udang karang saya ini dimasak dengan resep rahasia. Tidak mahal, 2 yuan per kati. Mendengar harga yang disebut Su Xiang, sang kakek terkejut, lalu berkata, 2 yuan per kati, itu belum mahal? Daging babi saja hanya 1 yuan 7 mau 5. Sebenarnya bukan hanya kakek ini yang merasa mahal, pelanggan yang sudah mencicipi udang karang yang disiapkan Su Xiang
Semua ingin membeli untuk dicoba, tapi begitu mendengar mahalnya, mereka pun mengurungkan niat membeli satu kati untuk dicoba. Bahkan ada yang langsung berkata, ini kan cuma udang karang biasa, barang yang tidak ada yang mau di pedesaan. Berani-beraninya kamu jual 2 yuan per kati. Kebanyakan ngidam uang, ya? Melihat semua orang mengeluh mahal. Su Ziang segera berkata, kakek, dan para kakak-kakak sekalian. Paman dan bibi, udang karang saya ini sebenarnya tidak mahal. Meskipun udang karang di pedesaan memang tidak seberapa berharga. Tapi bumbunya yang mahal. Sambil berkata begitu, dia menunjuk ke udang karang yang berlumuran minyak di dalam ember itu. Jangan lihat hanya udang karang sedikit ini, saya habiskan beberapa kati lemak babi untuknya, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu itu. Juga menghabiskan belasan yuan. Udang karang ini, kalian sudah pernah mencicipinya sebelumnya. Bagaimana rasanya? Kalian sendiri tahu. Dibandingkan dengan udang karang buatan rumah kalian yang berbau lumpur. Apakah rasanya bisa sama? Jadi udang karang saya ini, 2 yuan per kati, benar-benar tidak mahal. Coba pikir, kalau kalian pergi ke restoran milik negara makan sepiring semur babi, harganya masih 4 atau 5 yuan. Jadi, kalian masih merasa udang karang saya ini mahal? Setelah mendengar penjelasan Su Ziang, para pelanggan yang menonton. Tidak ada lagi yang berkomentar. Tentu saja masih ada yang merasa udang karang yang dijual Su Ziang terlalu mahal. Bagaimanapun juga, udang karang tidak bisa dibandingkan dengan daging babi. Namun, masih banyak yang merasa-rasa udang karang Su Ziang memang sangat enak. Membeli 1 atau 2 kati untuk diminum bersama arak juga pilihan yang bagus. Lagi pula, penduduk kota. Banyak yang bekerja di pabrik kecil milik negara di kota, atau menjadi kader kecil di komune, dengan penghasilan 60 atau 70 yuan sebulan. Mengeluarkan 2 yuan untuk membeli 1 kati udang karang untuk dicicipi, masih terbilang mampu. Sedangkan yang datang dari desa untuk pasar, jarang yang membeli udang karang ini, kecuali keluarganya sangat kaya. Kalau tidak, mereka tidak akan mengeluarkan uang sia-sia. Begitulah, seiring semakin banyaknya pelanggan yang berkumpul, lebih dari 20 kati udang karang yang dibawa Su Ziang habis terjual dalam waktu singkat. Tentu saja tidak lepas dari sedikit kegemparan. Adik perempuan Suzy juga membantu menerima uang dan membungkus udang karang. Begitulah, setelah sibuk selama hampir 1 jam lebih, mereka berdua akhirnya menjual semua udang karang, menghasilkan kira-kira 42 yuan. Melihat 42 yuan di tangan, kakak beradik itu sangat senang. Bagaimanapun, dengan keadaan keluarga mereka sebelumnya. Bahkan dalam setahun pun belum tentu bisa menyisakan uang sebanyak itu. Tak disangka hari ini mereka bisa mendapat uang sebanyak itu dalam sehari. Namun, tepat ketika kakak beradik itu hendak pergi, dari tidak jauh datang 2 pemuda berusia 20-an, dengan lencana merah di lengan. Saat mereka mendekat, Su Ziang baru bisa melihat tulisan di lencana itu. Pengawas pasar, 4 huruf besar. Melihat keduanya mendekat, Su Ziang tidak pergi, tetapi adik Suzy merasa agak takut. Dia memeluk celana Su Ziang. Su Ziang menenangkan adik Suzy, dan saat itu kedua pemuda itu sudah tiba. Pemuda pendek yang memimpin tampak sangat kekar, dan yang di belakangnya sedikit lebih tinggi. Dengan tatapan mata yang agak ganas, pemuda pendek yang memimpin itu menatap Su Ziang, lalu berkata, "Dik, ini pertama kali lihat ya, kamu tahu nggak? Di sini nggak boleh jualan." Mendengar kata-kata pemuda pendek itu, Su Ziang tidak membantah. Dia malah mengeluarkan sebungkus rokok dakian men dari sakunya, mengambil 2 batang, lalu memberikannya masing-masing kepada pemuda pendek itu dan pemuda tinggi di belakangnya. Setelah menyalakan rokok untuk mereka berdua, Su Ziang tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu soal ini. Hari ini adalah hari pertama saya berjualan. Lagi pula, saya melihat orang-orang di samping juga berjualan, jadi saya pikir di sini boleh berjualan seenaknya." Melihat sikap Su Ziang yang cukup baik, pemuda pendek itu berkata sambil tersenyum, "Yang tidak tahu tidak bersalah. Adapun yang kamu katakan tentang mereka, mereka semua sudah membayar biaya kios untuk bisa berjualan di sini. Biaya kiosnya tidak mahal, sehari 1 yuan. Sebenarnya Su Ziang kemarin saat melihat kios-kios ini, sudah bertanya-tanya. Memang benar harus membayar biaya kios untuk berjualan di sini, tapi bukan 1 yuan seperti yang dikatakan pemuda pendek itu. Melainkan 5 mao. Lagi pula yang datang berjualan di depan pasar ini hampir semuanya penduduk desa sekitar. Mereka menjual sayuran dari kebun sendiri, sehari paling dapat 3-5 yuan. Kalau sehari 1 yuan, pasti tidak banyak yang mau bayar. Namun Su Ziang tidak membongkarnya, karena dia langsung menjual 42 yuan. Tidak bisa dibandingkan dengan kios biasa. Tidak masalah jika dia dikenakan 5 mao lebih. Lagi pula mungkin dia akan sering berjualan di sini. Jadi penting untuk menjalin hubungan baik dengan mereka berdua. Maka Su Ziang langsung mengeluarkan 1 yuan dari sakunya dan memberikannya. Dan juga memberikan sebungkus rokok dakian men yang baru dibuka. Melihat mereka menerima uang dan rokok, Su Ziang kembali berkata, "Saya tidak tahu aturan di sini, kedepannya mohon bantuan kedua kakak." Melihat uang dan rokok di tangan, pemuda pendek yang menjadi pemimpin itu tersenyum sambil menepuk bahu Su Ziang. Sambil berkata, "Kamu cukup pengertian, tidak seperti para petani itu. Demi beberapa mau saja mereka bisa bertengkar lama. Karena kamu begitu pengertian, tentu kami akan menjagamu dengan baik. Ingat, namaku Tang Xiaolong, ini adikku Tang Xiaohu."
Di kawasan pasar ini, kami berdua masih bisa melindungimu. Kalau ada urusan, kamu bisa cari kami di kantor dalam. Setelah berkata begitu, mereka pergi tanpa menoleh. Melihat mereka pergi, adik Suzy berkata dengan marah. Kakak, kenapa kamu memberi mereka uang? Itu 1 yuan. Bisa beli banyak daging. Suzy mengelus kepala kecilnya dan berkata sambil tersenyum. Kamu tidak mengerti. Berjualan sayur di sini memang harus bayar. Setelah itu Suzy mengambil barang-barangnya. Sambil menggandeng tangan si kecil berkata, ayo, aku antar kamu beli daging dan tulang. Bukankah kamu bilang mau minum sup tulang setiap hari? Mendengar bisa beli daging, si kecil melupakan kekesalannya. Dan pergi bersama kakak membeli daging. Suzy membeli 1 kilogram daging babi berlemak dan 0,5 kilogram tulang di pasar. Lalu mengajak adiknya ke tenda makanan di luar untuk membeli bakpao dan youtiao. Sambil memakan bakpao dan youtiao, si kecil berkata bahagia, kakak, aku mau setiap hari membantu menjual udang karang. Melihat adiknya yang mulutnya penuh minyak, Suzy berkata sambil bercanda, kamu bilang mau bantu jual udang karang itu palsu. Yang benar mau makan bakpao dan youtiao, kan? Si kecil tidak membantah, hanya tersenyum dan menghabiskan sisa bakpao serta youtiao. Setelah sarapan, Suzy pergi ke toko alat pancing di kota, membeli 15 perangkap udang. Suzy sebenarnya ingin membeli lebih banyak, tapi 1 perangkap udang harganya 2 yuan. Uangnya hanya cukup untuk 15 buah. Dengan 15 perangkap udang dan daging babi, kakak beradik itu segera mengayuh sepeda pulang. Dia ingin memberitahu orang tua tentang kabar baik ini. Dia mendapat banyak uang dari menjual udang karang. Tapi ketika Suzy sampai di gerbang desa, dia melihat orang tuanya sedang memancing udang karang di kolam desa. Melihat itu, Suzy merasa aneh. Bukankah kedua orang tuanya bilang mau pergi menanam padi untuk orang? Kenapa mereka di sini memancing udang karang? Melihat itu, Suzy menghampiri mereka. Melihat Suzy dan adiknya pulang, mereka juga senang. Ibunya, Li Xiaojuan, bertanya, nak, gimana? Udang karangnya laku? Berapa dapatnya? Saat itu, masih banyak orang di tepi kolam yang mencuci sayur dan pakaian. Suzy tidak enak berbicara di sini. Dia hanya menyuruh mereka pulang dulu. Su Qinggui dan istrinya juga tahu tempat ini bukan untuk berbicara. Maka mereka membereskan barang-barang dan pulang bersama Suzy. Setelah semua sampai di rumah, Suzy baru bercerita sambil tersenyum tentang proses menjual udang karang. Adiknya, Suzy, sesekali menyela, bilang dia juga banyak membantu kakak. Mendengar Suzy dapat 42 yuan hanya dalam 1 pagi, keduanya tidak percaya. Ziyang, ternyata udang karangmu laris manis. 1 pagi sudah sebanyak ini. Saat itu, Su Qinggui juga berkata pelan, Bu, suara pelan sedikit. Jangan sampai kakakku dengar, nanti pasti mereka cari masalah. Lalu dia berkata pada Su Ziyang, Ziyang, apa udang karang ini masih lanjut dijual? Kalau masih, aku dan ibumu tidak akan keluar, di rumah saja memancing udang karang untukmu. Soalnya Su Qinggui dan istrinya pergi menanam padi untuk orang. Seharian capek setengah mati, cuma dapat 1 yuan. Tentu saja mereka mau tinggal membantu anaknya menjual udang karang. Mendengar perkataan orang tuanya, Su Ziyang berkata sambil tersenyum. Tentu lanjut jual. Untuk menangkap udang karang, aku sengaja beli 15 jaring perangkap. Selesai bicara, Su Ziyang juga menunjukkan jaring yang dibelinya pada ayahnya. Melihat anaknya berniat besar, ayah dan ibu Su sangat mendukung. Maka Su Ziyang dan ayahnya pergi ke kolam desa untuk memasang belasan jaring itu. Setelah pulang, mereka terus membawa alat untuk memancing udang. Orang desa melihat keluarga Su ini. Tidak ada kerjaan, semua keluar memancing udang karang, sangat penasaran. Ada juga yang bertanya, untuk apa banyak-banyak memancing udang karang? Tapi keluarga Su Ziyang tentu tidak mau bilang jujur, hanya bilang mau makan udang karang. Melihat keluarga Su Ziyang tidak mau bicara banyak, orang lain tentu tidak bisa terus bertanya. Melalui usaha seharian, mereka memancing sekitar 40 kati, ditambah dari jaring siang hari sekitar 20 kati, total jadi 60 kati lebih. Kira-kira besok pagi bisa dapat 20-30 kati lagi, jadi besok pagi total sekitar 70-80 kati. Sebanyak ini udang karang. Dimasak dengan kompor kecil di rumah kayaknya tidak realistis. Maka Su Ziyang teringat seseorang. Teman masa kecilnya dari kehidupan sebelumnya, Huang Yaking. Huang Yaking adalah gadis satu desa dengan Su Ziyang. Mereka tumbuh besar bersama. Huang Yaking tahun ini 20 tahun. Seharusnya gadis desa seusia itu sudah menikah, tapi karena masalah keluarga, Huang Yaking belum menikah. Ayahnya meninggal lebih dulu, ibunya sakit-sakitan. Di rumah masih ada adik laki-laki berusia 13 tahun dan adik perempuan berusia 10 tahun. Meskipun Huang Yaking sangat cantik, sulit baginya untuk menikah. Ketika Mak Comblang memperkenalkan seorang pria padanya, begitu melihat kondisi keluarganya, langsung berbalik dan pergi. Huang Yaking juga tahu, jika dia menikah dan meninggalkan rumah ini, ibu dan adik-adiknya tidak akan bisa bertahan hidup. Selain itu, Huang Yaking juga memiliki seseorang yang disukai, jadi dia tidak terlalu ingin menikah. Dan orang yang ada di hatinya, tentu saja, adalah Su Ziyang. Namun karena keluarga Su Ziyang terlalu miskin, dia tidak berani melamarnya.
Jadi keduanya terus menunda, satu menjadi pemuda berusia lanjut, yang satu menjadi perawan tua. Di kehidupan sebelumnya, ketika Huang Yaking tahu bahwa Su Ziang menikahi Lin Lijing, dia juga mendatangi Su Ziang untuk meminta penjelasan. Namun karena tekanan dari keluarganya, dan saat itu dia sudah menikahi Lin Lijing, akhirnya Su Ziang hanya bisa mengecewakannya. Kemudian dia mendengar, demi menyembuhkan ibunya, Huang Yaking menjual beberapa hektar sawah keluarganya, dan membawa keluarganya langsung ke Shanghai. Su Ziang juga baru bertemu dengannya secara kebetulan. Di Shanghai lebih dari 10 tahun kemudian. Saat itu dia sudah menjadi pemilik pabrik garmen kecil, tetapi tidak pernah menikah. Setelah itu mereka sering berhubungan, menjadi teman yang cukup akrab. Meskipun saat itu Su Ziang juga ingin bercerai dan bersamanya. Namun Huang Yaking menolak, karena dia berkata tidak ingin demi dirinya sendiri, menghancurkan keluarga orang lain. Bisa dikatakan, Huang Yaking adalah orang yang paling dia sakiti di kehidupan sebelumnya. Tapi di kehidupan ini tidak akan begitu. Di kehidupan ini, dia harus membuat wanita ini menjadi wanita paling bahagia di dunia. Jadi setelah memikirkannya, Su Ziang membawa beberapa ekor ikan mas cucian yang dia dapatkan dari perangkap ikan malam ini, dan berencana meminjam dapur rumah Huang Yaking besok pagi. Rumah lama Huang Yaking juga merupakan rumah tanah liat. Tidak terlalu jauh dari rumah Su Ziang. Su Ziang berjalan beberapa langkah dan sampai di rumah Huang Yaking. Saat itu mereka sedang makan malam. Melihat Su Ziang datang, ibu Huang Yaking, Song Huizhen, tersenyum dan menyuruhnya duduk. "Ziang, ada angin apa kau kemari? Ada waktu luang? Mau makan sedikit?" Su Ziang tersenyum dan menolak sambil melambaikan tangan. "Tante, saya sudah makan malam. Saya datang hari ini terutama ingin membicarakan sesuatu dengan Yaking, dan sekalian memberi kalian beberapa ikan mas cucian." Setelah berkata begitu, Su Ziang memberikan ikan mas cucian itu kepada adik laki-laki Huang Yaking, Huang Yaren. Karena semua orang di keluarga Huang tahu hubungan antara Su Ziang dan Huang Yaking, mereka sangat ramah padanya. Dan kadang-kadang, saat Su Ziang tidak sibuk, dia sering membantu keluarga Huang semampunya. Jika bukan karena kondisi kedua keluarga, mungkin mereka sudah menikah. Melihat Su Ziang datang, Huang Yaking juga agak malu. Tapi setelah mendengar bahwa Su Ziang ada urusan dengannya, dia berkata kepada ibunya, "Bu, aku bicara dengan Ziang di luar. Kalian makan saja di rumah." Setelah itu, dia meletakkan sendok dan mangkuk, lalu membawa Su Ziang pergi dari rumah keluarga Huang. Setelah berjalan beberapa saat, jauh dari pandangan penduduk desa, barulah Huang Yaking bertanya, "Kak Ziang, ada yang bisa saya bantu?" Huang Yaking memang seorang gadis dewasa. Meskipun karakternya agak ceroboh, tapi sudah larut malam begini. Pergi dengan seorang pria dewasa juga membuatnya malu. Meskipun pria ini adalah suami yang diyakininya dalam hatinya. Melihat Huang Yaking bertanya, Su Ziang untuk sesaat tidak menjawabnya, melainkan memanfaatkan cahaya bulan di langit untuk mengamatinya dengan saksama. Saat itu Huang Yaking memang sangat cantik, mirip seperti bintang Hong Kong Lam Kiting. Lam Kiting yang terkenal cantik di 5 stasiun TV. Dia mengikat rambutnya menjadi ekor kuda, poni terbelah di dahi. Tampak sangat segar. Meskipun karena lama bekerja di sawah, kulitnya agak gelap. Namun terasa sangat sehat. Tangannya meskipun karena pekerjaan pertanian tidak begitu putih, tapi sangat bersih dan indah. Dari sini terlihat bahwa dia adalah gadis yang sangat menyukai kebersihan. Atasannya mengenakan kemeja putih krem. Melalui kemeja itu, Su Ziang samar-samar bisa melihat bagian dalam, pakaian dalam dan dadanya yang menjulang. Meskipun Huang Yaking terlihat agak kurus, ternyata dadanya cukup berisi. Hal ini membuat Su Ziang terpana. Huang Yaking awalnya masih malu-malu, menunduk tidak berani menatap Su Ziang. Tapi melihat Su Ziang lama tidak mau menjawab pertanyaannya, ketika dia mengangkat kepala dan melihat Su Ziang sedang menatap dadanya dengan intens, bahkan mendengar suara si pria menelan ludah. Huang Yaking marah besar. "Baiklah, ternyata malam-malam begini memanggilku keluar adalah ingin melihat dadaku, ya? Lihat bagaimana aku menghajarmu." Setelah berkata, Huang Yaking langsung menjambak telinga Su Ziang. Menuduh, "Bagus, Su Ziang, kamu bocah nakal. Kamu juga ikut menggangguku? Malam-malam memanggilku keluar hanya untuk menggangguku?" Telinganya dijambak, Su Ziang tidak berani melihat sembarangan lagi. Cepat-cepat meminta maaf. "Yaking, lepaskan cepat. Aku benar-benar ada perlu denganmu. Tadi hanya karena kamu terlalu cantik, jadi aku terpesona." Melihat Su Ziang sudah minta maaf, Huang Yaking pun memaafkannya. Lagi pula tadi Su Ziang bilang dia cantik sekali, sampai terpesona. Huang Yaking tetap senang. Lalu dia berkata malu-malu, "Apa aku secantik itu?" Su Ziang tiba-tiba memegang tangannya dan berkata lantang, "Sangat cantik. Aku tidak akan pernah bosan seumur hidup. Dan aku ingin setiap hari setelah bangun tidur bisa melihatmu." Mendengar kata-kata Su Ziang, wajah Huang Yaking semakin merah karena malu. Dia ingin menarik tangannya dari genggaman Su Ziang, tapi setelah mencoba beberapa kali, tidak bisa, akhirnya menyerah. Tapi mulutnya masih bergumam tidak puas. "Kamu bajingan, lepaskan tanganku. Siapa bilang mau tidur denganmu? Hal seperti itu setidaknya harus menunggu setelah menikah, kan?" Melihat ini, Su Ziang tidak membantah,
melainkan terus memegang tangannya dan tidak melepaskannya. Beberapa menit kemudian, meskipun tangan Huang Yaking masih digenggam Su Ziang, hatinya sudah tenang. Dia membuka mulut dan bertanya kepada Su Ziang. "Kakak Ziang, katakanlah, apa sebenarnya yang kau cari dariku?" Melihat Huang Yaking berkata dengan sungguh-sungguh, Su Ziang akhirnya melepaskan tangannya, namun tidak terburu-buru menjelaskan tentang masalah membuat udang karang di rumahnya pagi tadi. Sebaliknya, ia menanyakan apakah sawah di rumahnya sudah selesai ditanami. Menurut Huang Yaking, pekerjaan pertanian di rumahnya juga sudah selesai. 2 hari ini ia sedang mempertimbangkan apakah akan ikut dengan orang-orang di desa pergi menanam padi untuk orang lain demi mencari uang tambahan. Su Ziang tentu saja tidak tega membiarkannya pergi menanam padi untuk orang lain, maka ia segera berkata, "Kau jangan pergi menanam padi untuk orang lain. Pekerjaan seperti itu terlalu melelahkan. Tidak cocok untuk gadis sepertimu. Aku kebetulan ada pekerjaan yang membutuhkan bantuanmu. Tenang saja. Aku akan memberimu 2 yuan setiap hari, tidak akan menyuruhmu bekerja gratis." Mendengar perkataan Su Ziang, Huang Yaking agak tidak puas. "Kakak Ziang, apa maksud ucapanmu ini? Dengan hubungan kita berdua, masakan aku bisa menerima uang darimu? Jika kau benar-benar memberiku uang, bantuan ini benar-benar tidak akan aku lakukan." Mendengar perkataannya, Su Ziang segera menjelaskan hal yang ia minta bantuannya. Mendengar bahwa Su Ziang hari ini menjual udang karang dan mendapat 42 yuan, ia sangat tidak percaya. "Udang karang di kolam yang tidak ada yang mau itu, kau jual 2 yuan per kati. Ternyata ada yang membeli?" Tidak percayanya Huang Yaking pada perkataan Su Ziang bisa dimaklumi, karena di zaman ini, orang pedesaan jarang makan udang karang. Melihat ia masih tidak percaya, Su Ziang berkata sambil tersenyum. "Jika kau tidak percaya, besok ikut aku ke kota menjual udang karang, pasti kau akan tahu." Melihat ini, Huang Yaking benar-benar tidak bisa tidak percaya. Mengenai pinjam dapur rumahnya besok oleh Su Ziang, tentu saja ia tidak keberatan. Maka mereka berdua sepakat untuk besok pagi pergi ke rumahnya memasak udang karang. Setelah itu mereka berbincang sebentar. Su Ziang pun mengantar Huang Yaking pulang. Lagi pula ia baru setengah makan, dan Su Ziang tidak ingin mengganggu makannya. Setelah Su Ziang pergi, ibu Huang Yaking, Song Huizhen, melihat wajah putrinya masih agak merah. Tidak banyak berkata. Namun adik Huang Yaking, Huang Yali, menunjuk wajah Huang Yaking dan berkata, "Kakak, apa tadi kau pergi berciuman dengan kakak Ziang? Kenapa wajahmu merah begitu?" Merasa perasaannya ditebak oleh adiknya, Huang Yaking hendak menghajar si kecil ini. Untung Song Huizhen segera melerai. Kedua kakak beradik itu jadi tidak bertengkar. Song Huizhen berkata, "Nak, tadi Ziang memanggilmu keluar untuk apa? Bukankah dia bilang ada urusan denganmu?" Mendengar ibunya bertanya, Huang Yaking segera menjelaskan alasan Suzy yang memanggilnya keluar tadi. Mendengar Huang Yaking berkata, bahwa Suzy yang hari ini menjual udang karang dan mendapat 42 yuan, satu keluarga tidak ada yang percaya. Namun setelah berpikir sejenak, ibu berkata, "Jika Xiao Su benar-benar menemukan cara mencari uang seperti ini, maka hubungan kalian berdua bisa aku tenangkan. Nanti, pasti ia punya uang untuk menikahimu." Setelah berkata begitu, ia berkata dengan sedikit sedih, "Selama ini, jika bukan karena tubuh ibu ini, mungkin Nak dan Xiao Su sudah menikah." Ibu yang menghambat Nak. Melihat ibunya berkata demikian, Huang Yaking segera memeluk ibunya dan berkata, "Ibu, urusan aku dan kakak Zi yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan ibu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Lagi pula, sekarang kakak Zi yang sudah bisa menghasilkan uang. Dia bilang, saat akhir tahun nanti, keluarga mereka akan membangun rumah baru, lalu menikahiku. Dia juga bilang akan membawa ibu ke Shanghai untuk berobat. Tenang saja, kehidupan kita pasti akan semakin baik." Melihat ini, dia juga memeluk putri sulungnya. Selama bertahun-tahun ini, sungguh berat baginya. Sekarang tahu bahwa dia akan memiliki tempat yang baik di masa depan. Dia pun merasa lega. Suzian juga tumbuh besar di hadapannya sejak kecil. Dia anak yang baik. Orangnya jujur dan dapat diandalkan. Dengan anak seperti itu, dia merasa tenang menikahkan putrinya. Tetapi dia tetap berkata, "Kesehatan ibu, jangan khawatirkan. Ini hanya penyakit lama. Yang penting adalah kalian berdua, suami istri muda, harus hidup baik. Dengan begitu, bahkan jika ibu mati, ibu sudah merasa tidak mengecewakan ayah kalian." Setelah berkata demikian, mereka semua sedih. Namun karena ada kata-kata Suziang, mereka semua memiliki harapan tinggi untuk kehidupan selanjutnya. Keesokan paginya, Suziang dan ayahnya bangun pagi-pagi, pergi ke kolam desa untuk mengangkat perangkap udang. Mereka mendapat sekitar 25-26 jin udang, serta beberapa belut, ikan, dan ikan kecil lainnya. Setelah keduanya selesai mengangkat perangkap, mereka bergegas ke rumah Huang Yaking. Saat itu ibunya dan Su Zifeng sedang membantu membersihkan udang. Sedangkan keluarga Huang Yaking, kecuali Song Huizhen yang sakit, 3 bersaudara Huang Yaking semuanya membantu membersihkan udang. Setelah melihat beberapa udang sudah dibersihkan, Su Ziang mulai menggorengnya. Ibu Huang Yaking melihat tidak bisa membantu banyak. Lalu dia membantu Su Ziang menyalakan api di dapur. Begitulah, setelah lebih dari 1 jam berusaha, Su Ziang akhirnya selesai menggoreng semua udang. Dia menimbangnya,
Kali ini ada sekitar 60 lebih jin udang. Jika semua terjual, diperkirakan setidaknya bisa mendapatkan lebih dari 100. Kali ini Su Xiang menggoreng dengan 2 wajan sekaligus. Meskipun udang kali ini lebih banyak, tetapi karena menggunakan wajan besar, Su Xiang memasaknya justru lebih cepat. Ketika semuanya sudah rapi, hari sudah terang. Su Xiang seperti biasa meminjam sepeda dari tetangga, dan berjanji akan memberi tetangga itu 7 yuan setelah kembali. Karena beberapa hari ke depan dia mungkin akan meminjam sepeda ini, jadi Su Xiang memutuskan untuk memberinya 1 yuan per hari. Dengan begitu sepeda ini untuk seminggu ke depan bisa dibilang disewa penuh. Sebenarnya tetangga itu tidak terlalu mau menerima 7 yuan ini dari Su Xiang, karena mereka tetangga. Jika Su Xiang meminjam sepeda dan harus bayar, nanti pasti akan ada yang bergosip. Namun Su Xiang tetap bersikeras memberi. Tetangga akhirnya tidak bisa membujuk Su Xiang. Akhirnya setuju menerima uang itu, karena jika tidak, Su Xiang tidak akan meminjam sepedanya. Begitulah, Su Xiang membawa Huang Yaking naik sepeda bersama ke pasar, karena di belakang sepeda terikat udang. Huang Yaking hanya bisa duduk di palang depan. Bisa dikatakan seluruh tubuh Huang Yaking meringkuk dalam pelukan Su Xiang. Mencium wewangian lembut yang terpancar dari tubuh Huang Yaking, Su Xiang sangat menikmatinya, sementara Huang Yaking justru menderita. Dari telinganya sesekali terasa hembusan napas berat Su Xiang, membuat seluruh tubuhnya mulai panas dan lembab, napasnya pun menjadi berat. Dan Su Xiang, entah sengaja atau tidak, setiap kali mengayuh sepeda, pahanya selalu menggesek pantat Huang Yaking. Semakin membuatnya merasa panas dan gelisah di sekujur tubuh. Namun, Su Xiang sekarang hanya memiliki 1 sepeda. Jika Huang Yaking tidak duduk di depan, tidak ada tempat lain untuk pergi.